pesta perayaan serame ini. Kok gak ngajak aku? Qingning, kamu datang? Gimana? Harusnya nunggu kalian selesai ciuman baru aku muncul? Qingning, jangan ngomong sembarangan. Kali ini Sisi bantu perusahaan dapatin proyek besar. Semua senang, cuma bercanda kok. Nah, karena kamu udah datang, makan bareng aja. Kakak Jinchuan, suruh kakak Qingning duduk di sini aja. Duduk apa? Sisi, kamu duduk sini. Ini tempatmu. Kalau begitu dengerin tante. Karena mama udah bilang gitu, Qingning. Duduk di sampingku aja. Kakak Qingning, tadi semua orang cuma main-main sama kita. Semoga ini gak pengaruhi perasaanmu sama kakak Jinchuan. Ayo, gelas ini buat kamu. Bukan sembarang orang bisa minum sama aku. Qingning, kali ini bisa dapatin. Proyek Group Buy berhasil berkat Sisi. Kamu. Gue yang minum gantian dia. Iya benar, kali ini berhasil berkat Sisi kita. Ayo, kita semua bersulang untuk Sisi. Untuk Sisi. Qingning gak suka minum alkohol. Kita aja yang minum duluan. Kak Jinchuan, lo kerja keras siang malam buat perusahaan. Perut lo kan emang udah gak bagus. Gue gantiin minumnya. Udah, gak usah minum banyak-banyak. Kan kita semua keluarga. Udah, jangan minum lagi. Kalian berdua ini sungguh cocok sekali ya, saling melindungi. Gimana, Hi Jinchuan? Mau gue ceraiin lo sekarang, biar posisi Nyonya Hi gue kasih ke Sisi baik hati lo? Qingning, udah cukup ya. Dari tadi masuk udah nyinyir terus. Mau apa sih sebenarnya? Hi Jinchuan, siapa coba istri lo yang benar? Dari gue masuk tadi, lo sama Shen Sisi mesra-mesra gitu. Lo anggap gue udah mati ya? Baik Qingning, lo jaga mulut lo. Sisi itu cuma cewek polos. Jangan karena lo cemburu buta rusak nama baik orang. Lagian Sisi yang bantuin gue dapetin proyek Group Buy. Dia udah bantu gue banyak banget. Dia pahlawan keluarga kita. Dia bantuin lo dapetin proyek Group Buy? Lucu banget. Hi Jinchuan, sampai sekarang lo masih gak nyadar ya? Lo bisa sesukses sekarang itu gimana caranya? Ya tentu berkat gue sama Kak Jinchuan. Berjuang sedikit-sedikit, Kak Qingning. Walaupun lo istri Kak Jinchuan. Tapi kesuksesan Kak Jinchuan sekarang gak ada hubungannya sama lo setetes pun. Terus sama lo ada hubungannya? Ya jelas ada hubungannya sama gue. Yang nemenin Kak Jinchuan bangun usaha itu gue. Yang nemenin dia dapetin proyek itu gue. Yang nemenin dia kembangkan perusahaan, ya gue lagi. Sedangkan lo, cuma ibu rumah tangga yang cuma bisa terima beres. Sisi bener. Baik Qingning, hari ini keluarga Hi ngadain pesta kemenangan buat Sisi. Bukan tempat lo ngamuk. Kalau lo mau makan, duduk diam aja, jangan ganggu orang lain makan. Gak berani makan ya? Ya udah, gak usah makan semua. Baik Qingning, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak apa-apa kan? Apakah ada luka? Aku baik-baik saja, kakak Jinchuan. Kakak Jinchuan, cepetan lepasin aku. Nanti kakak Qingning bakal cemburu lagi. Baik Qingning, kalau kamu sakit pergi ke dokter luar sana. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk di sini? Hi Jinchuan, kamu tahu hari ini hari apa gak? Hari apa? Hari ini. Ini hari peringatan 7 tahun pernikahan kita. Terus apa? Walaupun memang hari peringatan 7 tahun pernikahan kita, terus apa yang bisa diubah? Kita masih bakal punya banyak hari peringatan selanjutnya. Tapi hari ini adalah pesta perayaan prestasi pertama Sisi. Kamu di depan banyak kerabat kita, malah ngebalik meja. Kamu juga bikin Sisi ketakutan. Kamu minta maaf ke dia. Minta aku minta maaf ke dia? Kakak Jinchuan, aku baik-baik saja kok. Kakak Qingning cuma salah paham. Hubungan kita, aku yang bakal jelasin ke dia. Kakak Qingning, aku sama kakak Jinchuan benar-benar tidak ada apa-apa. Kalian jangan bertengkar karena aku ya. Aku tidak mau pengaruhin hubungan kamu berdua. Cuma kamu juga pantas? Aku nggak pantas, terus kamu yang pantas? Kamu lihat cincin ini gak? Ini dari kakak Jinchuan. Dibuat khusus untukku. Harganya 5,2 juta. Dibeli khusus untukku. Lagi pula, setiap malam kakak Jinchuan, kalau dia nggak pulang, dia selalu tidur bersamaku. Gimana, kakak Qingning? Udah nggak tahan dengarnya? Lagi pula, kakak Jinchuan juga bilang, cuma aku yang bisa bantu dia naik jabatan dengan cepat.
Sedangkan kamu, orang rendahan yang hina, cuma pantas jualan sayur. Di pasar. Kamu. Ah, Dari orang ketiga kamu mereka sudah ada. Dari mana? baik Ning. Kamu berani mukul Sisi. Kamu sudah terlalu berani. Kakak Jinchuan, tolong selamatkan aku. Lepasin. Lepasin. Kamu sudah cukup ngamuk belum? Kamu harus benar-benar di depan banyak orang. Sudah sampai segini memalukannya ya? Aku yang bikin keributan. He Jingchuan. Jelas-jelas kamu selingkuh saat masih menikah, tapi sekarang kamu masih berani bilang aku yang bikin ribut. Aku selingkuh? Kapan aku selingkuh? Sisi adalah sekretarisku. Apa yang kamu omongin omong kosong? Sekretaris? Jadi kamu bisa tinggal dan makan bareng dia? Bahkan kamu lakukan 5,2 juta buat custom cincin berlian yang melambangkan keabadian untuk dia. He Jingchuan, apa kamu anggap aku orang bodoh? Aku. King, sekarang kamu jangan bikin ribut senaknya ya. Nanti aku akan jelasin semuanya ke kamu nanti. Jelasin apa omong kosong? He Jingchuan, kita cerai. Hei, kamu. Jangan sentuh aku. Aku jijik sama kamu. King Ning. Jinchuan. Jinchuan, kembali. Jinchuan, Sisi pingsan. Aduh. Cepat, Sisi. Ayo cepat ke rumah sakit, ayo pergi. Cepat, kemari. King Ning. Paman Li, bagaimana proyek perusahaan dengan grup He? Nona, proyek perusahaan dengan keluarga He sedang dalam proses. Cuma saja, ada beberapa masalah pada produk keluarga He. Kalau memang ada masalah, periksa saja dengan teliti. Begitu masalah terkonfirmasi, langsung gugat grup He. Dan juga, kabarin kakek dan kakak-kakakku. Mulai sekarang jangan kasih perlakuan khusus lagi ke grup He. Karena, aku mau cerai dengan He Jingchuan. King Ning. Sebenarnya aku udah siapkan hadiah untuk hari jadi pernikahan kita. Pengen kasih kamu kejutan, sini. Kalung ini, sangat cantik. Bukan? Ini aku pesan khusus buat kamu. Tadi kamu salah dengar, 5,2 juta yang aku keluarin buat pesan. Sebenarnya adalah kalung ini. Benarkah? Ah. Kalau gitu, pasangan aku dong. Oke. Sini. King, kok kamu punya kalung yang sama? Kalung yang sama persis. Iya. He Jingchuan, apakah kamu sudah lupa saat kita menikah? Di hari ulang tahun pernikahan ke-6, kamu juga memberiku kalung seperti ini. Sebuah kalung. Ah, itu. Maaf ya, mungkin aku yang ceroboh. He Jingchuan, kau anggap aku bodoh ya? Apa? Semua orang tahu kalau beli berlian di Eternal Pramas akan mendapatkan sebuah kalung gratis. Ini kan kalungnya? Kamu pakai hadiah gratis ini buat berpura-pura mencintaiku? Maaf King Ning, kamu tahu kan? Ini kan cuma sebentar. Kontrak demi kontrak. Saya memang tidak bisa lepas darinya. He Jingchuan, kau benar-benar berpikir menciptakan perusahaanmu sampai hari ini? Semua karena bantuan Shen Sisi? Lalu apa maksudmu? Kamu akan segera tahu nanti. Tanda tangani ini. Kita bercerai. Baik King Ning. Apakah kamu tidak sadar, kamu ini sedang lawan nalar saja? Apa yang sebenarnya dilakukan Sisi padamu? Kenapa selalu karena dia, kamu mau minta cerai sama saya? Kamu juga tahu, setiap saya minta cerai sama kamu, semua karena Shen Sisi. Lalu kenapa kamu masih berhubungan tidak jelas dengan dia? He Jingchuan, dengan hak apa kamu bilang saya ini ngelawan nalar? Kamu. Setiap kali saya telepon kamu, yang selalu angkat telepon itu Shen Sisi. Habis acara, orang yang kamu bawa, juga selalu Shen Sisi. Sebenarnya dia yang jadi istri kamu, atau saya yang jadi istri kamu? Aduh, dia kan sekretaris saya, dia bantu saya angkat telepon. Ikut saya hadir acara, apa salahnya? Baik King Ning. Sejak kamu menikah dengan saya sampai sekarang, setiap hari saya memberimu makan dan tinggal dengan baik, menurut pendapat saya. Saya tidak pernah berutang apapun padamu, apalagi yang kamu inginkan dari saya? He Jingchuan, kau benar-benar berpikir beberapa tahun ini perusahaanmu yang makin maju? Semua karena bantuan Shen Sisi? Kalau bukan aku, keluarga He MU bukan apa-apa. Pamit dan dengan seperti ini. Cukup, baik King Ning. Setiap hari aku bekerja keras membawa keluarga He maju. Sekarang kau bilang semua ini adalah jasamu? Kapan kau jadi tidak tahu malu begini? Sudah kuduga. Kau selalu saja keras kepala dan sok benar sendiri. Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Ingin cerai denganku ya? Aku sengaja tidak akan menuruti keinginanmu. Aku akan menginap di luar malam ini. Kau di sini saja, merenung dengan baik. Kapan kau sadar, baru aku akan kembali. Sisi, kenapa kau keluar dari rumah sakit? Aku khawatir denganmu dan kakak King Ning. Karena aku jadi salah paham, aku pulang khusus untuk menjelaskan. Kak Jinchuan, kalian baik-baik saja, kan? Baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik saja. Kakak King Ning, antara aku dan Kak Jinchuan, benar-benar tidak ada apa-apa. Jangan
Kakak Kingning, Jangan sentuh aku. Sisi. Kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Baik King Ning. Kau terus-menerus menyasar Sisi. Sebenarnya apa maumu? Aku yang menyasar kalian. Apa kalian yang tidak tahu malu? Kamu. Kak Jinchuan, jangan sampai karena aku bertengkar dengan Kak Kingning. Kakak Kingning, kumohon, jangan bercerai dengan Kak Jinchuan. Kak Jinchuan tidak bisa hidup tanpamu. Jika kau benar-benar keberatan dengan kehadiranku di dekat Kak Jinchuan, besok aku akan mengundurkan diri. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Sisi, tanpamu. Aku tidak akan punya pencapaian seperti sekarang. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Benar. Akulah yang seharusnya pergi. Tanda tangan ini, aku akan segera pergi. Kakak Kingning, Kak Jinchuan baru saja bekerja sama dengan grup Bai. Sekarang ini masa naik daunnya keluarga He. Jika kau mengajukan cerai sekarang, kalau ada berita buruk tersebar, pasti akan mempengaruhi keluarga He. Kak Jinchuan, kakak, coba deh minta maaf sama kakak Kingning. Kak Jinchuan, kalau kakak Kingning memang memaksa kakak memilih antara dia dan aku yang pergi. Ini salahku. Aku yang bikin kalian jadi salah paham. Masa salah kamu? Kalian memang cocok ya, sepasang kekasih yang saling mencintai. Diam, baik King Ning. Kamu kan cuma mau cerai? Oke. Aku kabulkan. Kak Jinchuan, jangan tanda tangan. Kalau kakak tanda tangan, reputasi perusahaan bisa terpengaruh. Tenang, aku tahu batasnya. Justru dia, aku mau lihat. Kamu, baik King Ning. Setelah cerai denganku, masih jadi apa? Aku nggak percaya. Kamu benar-benar berani cerai denganku. Kalau gitu, semoga kalian langgeng. Baik King Ning, Kalau hari ini kamu berani keluar dari sini, kita sudah nggak mungkin lagi. Hah, aku tahu. kamu, baik King Ning, nggak bisa lepas dariku. King Ning, kalau kamu mau. Minta maaf sama Sisi, minta dia maafin kamu soal hari ini. He Jinchuan, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kita sudah putus sama sekali. Amelie, kirim orang jemput aku di rumah keluarga He. Dan langsung gugat grup perusahaan He. Kak Jinchuan, sudah begini keadaannya. Kakak jangan sampai, lalu minta maaf lagi sama kakak Kingning, ya? Dia di sini nggak ada keluarga, cuma jualan sayur di jalan. Sekarang yang paling penting, kakak harus dinginkan dia beberapa hari. Begitu dia sadar enaknya hidup sama kakak, pasti dia balik minta ke kakak. HM, Sisi, kamu benar. Baik King Ning, aku tunggu kamu balik. Dan minta ke aku suatu hari nanti. Halo bos Hi buruk. Grup perusahaan Bai tiba-tiba menghentikan kerjasama dengan kita. Apa? Dan mereka juga sudah mengirimkan panggilan pengadilan ke kita. Ini bagaimana sih? Grup perusahaan Bai menemukan sampel yang kita kirim. Ada masalah. Mereka sudah mulai menggugat perusahaan kita. Kalau kalah gugatan, perusahaan kita bisa menghadapi krisis bangkrut. Bos Hi, sekarang kita harus gimana? Kalian jangan panik dulu. Stabilkan perusahaan dulu. Tunggu besok. Aku langsung bawa Sisi ke grup perusahaan Bai. Mau ketemu langsung dengan ketua grup Bai, ya? Produk grup He selalu tidak ada masalah. Kok tiba-tiba ada masalah? Oh, sekarang ada kabar angin. Ketua grup Bai sudah tua. Anak cucu keluarga Bai, semuanya ingin yang paling disayangi. Putri Bai mewarisi grup Bai. Jangan-jangan dia ingin mempermalukan grup He. Nggak tahu ya. Jangan mikirin yang nggak. Ada aku di sini, yang paling penting sekarang, istirahat yang cukup. Kumpulkan tenaga, besok, ikut aku ke Bai. Oke. Selamat datang, Nona. Nona sudah sesuai perintahmu. Menggugat grup Hi, ini bukti terima. Selain itu, kakek sudah mengadakan rapat pimpinan di grup Bai. Sedang menunggumu datang. Baik. He Jinchuan, aku bisa bantu keluarga He naik ke puncak, juga bisa jatuhkanmu ke lumpur. Tunggu saja. Kak Jinchuan, ini salahku semua. Aku nggak jaga kualitas produk dengan baik. Nggak apa-apa, Sisi, ini bukan salahmu. Semua orang pasti pernah lalai. Aku masih percaya dengan produk perusahaan kita. Nanti kita naik cari Pak Bai, minta maaf baik-baik. Pak Bai selalu mendukung kita, aku percaya.
Dia mau kasih kita kesempatan. Ya, ayo. Halo, kami mau cari ketua BAI. Ada janji sebelumnya? Nggak ada. Begini, kami dari grup Hi. Ini bos Hi kami dengan grup BAI. Ada kerjasama bisnis, baru-baru ini ada sedikit. Masalah produk, tolong sampaikan ke ketua BAI. Baik, tunggu sebentar. Maaf, ketua kami bilang, masalah ini diserahkan ke ketua berikutnya, ketua baru. Belum datang, dan jadwal hari ini sudah penuh. Ketua, Bai Qingning. Bos Bai. Halo, aku Hi Jingchuan dari grup Hi. Produk perusahaan kami ada sedikit masalah. Aku pikir, siapa yang bertanggung jawab kerjasama dengan grup Hi? Cari dia. Apa hubungannya dengan aku? Kak Jingchuan. Wah, Kakak Qingning, kenapa kamu di sini? Apa mungkin kamu datang ke sini menemui Kakak Jingchuan untuk meminta pengampunan? HMPH. Dia juga pantas? Oh iya, kabar kami bercerai. Belum kamu sebarkan keluar kan? Kalau begitu biarkan aku yang memberitahu semua orang. Apa? Adik perempuanku sudah bercerai? Ganti dokter untuk operasi selanjutnya, semua rapat dibatalkan. Konser dibatalkan, aku akan kembali ke Beijing. Aku akan ke keluarga baik untuk menemui adikku. Hei Bai Qingning. Kamu memang harus memisahkan batas sejelas ini dengan aku, ya? Aku katakan padamu, kamu akan menyesal nanti. Kalau begitu, kita tunggu dan lihat saja. Hei, Kakak Qingning. Kamu berselisih dengan Kakak Jingchuan. Sudahlah, jangan buat masalah di grup Bai kan? Kalau sampai menyinggung orang di grup Bai, 10 nyawa pun tidak cukup untuk kamu ganti, loh? Betul, Bai Qingning. Kalau kamu masih tahu diri, cepat keluar dari sini. Jangan sampai menyinggung orang penting. Adikku. Siapa kalian semua? Tidak sampai giliran kalian campur tangan. Bai Qingning adalah adik kita. Kamu tanya apa alasan kami campur tangan? Apa? Adik kita orang yang begitu baik, kamu tidak menghargainya. Nanti pasti banyak orang yang mau berebut mengejarnya. Adikku. Ini adalah hadiah untukmu, 20% saham konglomerat di Hao. Nilainya mencapai 10 miliar, selamat kamu berhasil bercerai, adikku. Ini semua aset milik kakak kedua, berikan untukmu. Selamat kamu berhasil bercerai, adikku. Ini hadiah dari kakak ketiga. Perhiasan dan uang tunai senilai ratusan juta. Selamat kamu berhasil bercerai, adikku. Ini hadiah dari kakak keempat. Kualifikasi kepemimpinan konglomerat luar negeri dan pasukan elit. Selamat kamu berhasil bercerai. Presiden grup di Hao, Bai Xian. Penyanyi terkenal, Bai Luoyan. Dokter jenius, Bai Qian. Penguasa Hai Cheng, Bai Lingxia. Orang menyebut mereka empat muda Hai Cheng. Bagaimana mungkin mereka adalah kakak-kakak Bai Qingning? Ini tidak mungkin. Benarkan, Bai Qingning. Kamu bukan karena merasa malu setelah bercerai dengan aku, lalu menyewa 4 aktor untuk menakut-nakuti aku, ya? Kak Qingning, kenapa kamu masih cari aktor? Buat ngejutin Kak Jingchuan dong. Kalau sampai nularin masalah ke mereka, sampai nyinggung keluarga Hi, kamu nggak bakal bisa lindungi mereka. Keluarga Hi? Aku nggak anggap mereka apa-apa. Ayo, kasih mereka pelajaran. Kak, aku capek. Nggak mau terlalu lama ribut sama mereka di sini. Kalian udah pada balik semua, mending kita kasih tahu kakek. Rapat dibatalin, kita pulang buat kumpul keluarga aja.
Kalau lain kali aku masih lihat kalian ganggu dia, aku nggak bakal kasih ampun kalian. Baik King Ning. Kita jalannya beda, nggak mungkin sejalan. Tunggu aja lihat. Aku bakal berdiri tegak di puncak, jadi orang yang paling di atas. Adik, cara kami jemput kamu hari ini gini. Identitas kamu kayaknya udah ketahuan. Nanti, Kamu masih mau lanjut sembunyikan identitas? Aku sembunyikan identitas cuma biar dia bisa dapetin pengakuan kalian pakai kemampuan sendiri. Nggak mau dia jadi terbebani. Sekarang kita udah cerai, waktunya buat dia tahu. Aku adalah sosok yang dia idam-idamkan tapi nggak bisa digapai. 3 hari lagi, kakak-kakak bakal adain lelang. Nanti kamu main-main ke sana, santai aja. Oke. Gawat, bos Hi, pihak keluarga baik kirim kabar. Mau blokir grup Hi. Apa katamu? Aku juga nggak tahu gimana ceritanya, Direktur. Gimana ini? Saham grup Hi sekarang anjlok parah. Kalau nggak segera diatasi, bisa-bisa grup kena pukulan berat. Kamu tenangin dulu kondisi internal perusahaan, kendalikan opini publik. Tunggu kabar dariku. Astaga, Jinchuan. 4 orang tadi itu. Emang beneran para tuan muda baik? Nggak mungkin. Terus baik ini itu. Mana mungkin kenal sama para tuan muda? Aku tahu. Pasti Kak Kining. Nyuruh orang pura-pura jadi para tuan muda. Terus ketahuan sama mereka. Bikin para tuan muda marah, baru nularin ke keluarga Hi. Kerja sama tiba-tiba dibatalin. Cewek ini. Jinchuan, kalau bikin para tuan muda marah, grup keluarga Hi kita tamat. Gimana ini? Baik King Ning emang benar-benar pembawa sial. Gimana lagi? Meski harus bangkrut sekalipun, harus minta maaf ke para tuan muda. Santai aja, Kak Jinchuan. Aku udah dapat info, 3 hari lagi para tuan muda bakal adain lelang di Hotel Imperial. Aku udah nyuruh orang, undangan sudah didapatkan, nanti kita jelaskan semuanya kepada tuan keempat. Pasti mereka akan berubah pikiran. Baik, kamu harus bersiap dengan baik. Ini kesempatan bagi keluarga Hi. Kita bangkit dari keterpurukan. Wow, hotel di Hao ini terlalu mewah sekali. Kudengar, banyak kelas atas grup yang ingin masuk saja tidak bisa. Kira-kira orang sebesar apa yang bisa ikut lelang ini ya? Luar biasa megah sekali. Yang jelas saya juga tidak tahu persis. Orang yang bisa ikut lelang keluarga Bai, semuanya adalah orang penting dan berpengaruh di Haicheng. Bibi tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun tidak mendapatkan pengampunan tuan keempat, jika bisa berkenalan dengan salah satu orang yang hadir. Itu sudah sangat membantu keluarga Hi. Begitukah? Sisi. Nanti tolong bantu Bibi, di hadapan para orang kaya dan berpengaruh. Bicarakan baik-baik tentang kakak Jinchuanmu ya. Pasti Bibi, nanti kita semua menjadi satu keluarga. Anak yang baik sekali. Nona, undangan emas Anda sedang dalam perjalanan dikirimkan ke sini. Kaki Anda tidak nyaman berjalan, biar saya bantu pegang saya. Terima kasih. Bai Qingning? Kenapa dia bisa datang ke sini? Wanita kamu Bai Qingning. Pantas saja kamu dengan mudah mau cerai dengan anakku. Ternyata sudah dapat pasangan baru sejak lama. Bai Qingning, saya benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata orang seperti ini. Lihat penampilan mereka berdua. Pasti sudah berhubungan sejak masih menikahkan. Dasar wanita tidak tahu malu. Lihat aku tidak memukulmu sampai aku. Ah, berani sekali. Bibi. Kalau bicara soal tidak tahu malu, siapa yang bisa menandingimu? Dulu aku tidak menyentuhmu, itu karena kamu masih mantan mertuaku. Sekarang aku lebih gila, sudah cerai. Kalau kamu berani angkat tangan lagi, jangan salahkan aku yang tidak sopan padamu. Kamu, Baik King Ning, kamu mau tidak sopan kepada siapa? kakak Jinchuan, saya dan Bibi barusan lihat. Kakak King Nini baru cerai denganmu. Sudah mesra-mesraan dengan pria asing di sini. Saya hanya kasihan sama kamu, mau membela keadilan untukmu. Tidak menyangka kakak King Ning dia. Iya nak, wanita ini sudah jelas selama masih menikah. Sudah berhubungan gelap dengan pria kayak ini. Ini terang-terangan memberi kamu topi hijau loh. Bai Qingning begitu ya? Kamu yang selingkuh duluan, masih berani tanya aku? Jadi yang mereka bilang itu benar? Kamu selingkuh dengan lelaki ini saat masih menikah? Kamu memang baik hati ya? Pikir pakai gini langsung jadi orang kelas atas? Aku seperti apa? Urusanmu apa? Mantan suami. Bapak ini, dia bukan putri kaya raya. Cuma penjual sayur di pasar,
orang rendahan. Jangan tertipu wajah polosnya. Bagus, aku memang bukan putri kaya. Karena statusku, kamu tak pantas tahu. Bahkan mengikat sepatuku pun tak pantas. Baiking Ning, kamu cari mati. Kak Jinchuan, jangan lupa tujuan kita. Jangan sampai gagal karena hal kecil. Lelang sebentar lagi mulai. Ayo cepat masuk. Benar? Tunggu saja. Siap ditemani sampai akhir. Nona, ini undangan Anda. Ayo. Undangan emas. Tamu datang, gantung lentera langit. Tamu datang, gantung lentera langit. Orang penting datang, ada tokoh besar. Lentera ini 7 tahun tak digantung, tokoh hari ini. Pasti orang berkuasa tinggi. Kok dia? Siapa ini? Tak pernah lihat sebelumnya. Sepertinya dia tamu spesial undangan keluarga baik. Tokoh besar itu. Bukannya Kak King Ning jualan sayur di pasar? Kok tiba-tiba muncul di sini? Kebetulan saja muncul saat gantung lentera. Penjual sayur? Status begitu ikut lelang. Keluarga Bai? Sudah kuduga, dia seperti ini mana mungkin. Tokoh legendaris itu. Kak King Ning tak disangka bisa menyusup masuk juga untuk ketemu Kak Jinchuan. Usaha keras juga ya. Siapa bilang aku menyusup? Aku hadir. Karena diundang si Xiao. Bawa undangan, masuk dengan hormat. Kamu ketawa apa? Ketawa kamu berani sekali. Kukira bagaimana masuknya, ternyata adalah membuat undangan palsu. Kami semua tamu yang hadir di sini menggunakan undangan berwarna perak. Kamu bawa undangan emas, mau bohong siapa? Apa? Undangan palsu? Ini lelang yang diadakan si Xiao. Siapa yang berani? 4 saudara itu tegas dan cepat bertindak. Sepertinya si penjual sayur ini akan susah nantinya. Saya ingat kamu pernah bilang. Kita beda status, beda pengalaman. Sebenarnya kamu juga nggak salah. Soalnya, kamu memang nggak pernah lihat dunia. Jadi nggak tahu kalau di dunia ini ada undangan emas yang satu-satunya. Hah? Undangan emas apa? Nggak pernah dengar. Baik King Ning, kamu bikin undangan palsu. Menyusup ke lelang ini. Lalu pura-pura jadi anak orang kaya. Menurutku, kamu cuma badut yang melompat-lompat. Kamu berani mukul aku? Tamparan ini untukmu yang berpengalaman dangkal. Tapi suka menghasut dan memecah belah, badut melompat-lompat. Baiking Ning, kamu benar-benar berani. Lalu kamu mau gimana? Segera minta maaf ke Sisi. Minta maaf ke dia? Dia pantas? Kamu semakin berani. Nggak dengerin kata-kataku? Lutut. Siapa kamu? Suruh aku berlutut? Beberapa hari lalu, kamu suruh orang pura-pura jadi si Xiao, bikin dia marah. Bikin keluarga He rugi miliaran, hari ini dilelang. Kamu lancang, cari masalah sama keluarga Bai, orang terkaya. Semua ini belum cukup buat kamu. Berlutut dan minta maaf. Suruh Bai Qingming berlutut? Kamu nggak pantas. Di depan si Xiao, lebih baik kamu minta ampun buat diri sendiri. Astaga, dia naik ke posisi itu. Begitu duduk, lampu langit menyala, artinya semua biaya di sini dia yang bayar. Segelas anggur di sini aja mahal banget, apalagi acara segede ini. Kalau lampu langit dinyalakan, orang yang duduk di situ, kalau nggak punya latar belakang kuat, bisa bangkrut. Dan punya utang besar. Nggak cuma di Haicheng, bahkan di Dijing. Mungkin cuma anak perempuan keluarga Bai itu yang pantas duduk di sana. Nona Bai, Anda yakin mau duduk di posisi ini? Begitu duduk, nggak bisa mundur lagi. Tapi kalau aku nggak duduk di sini, lelangnya gimana mau mulai?
Benar-benar cari mati. He Jingchuan, aku penasaran. Kalau kamu tahu, gadis penjual sayur yang selalu kamu remehkan sebenarnya adalah orang yang tak terjangkau olehmu. Bagaimana reaksimu? Lelang dimulai. Tiang lentera dinyalakan, duduk di panggung tinggi. Semua pengeluaran malam ini ditanggung Nona Bai. Baik King Ning, kamu main sandiwara ini hanya untuk memprovokasi dan membuatku menyesal, kan? Latar belakangmu apa? Mana mungkin aku tidak tahu, kalau kamu berhenti sekarang. Mengingat kita pernah jadi suami istri. Aku masih bisa membantumu meminta maaf, agar semua orang memaafkanmu. Coba katakan, latar belakangku apa? Yatim piatu, tumbuh besar bergantung pada belas kasihan orang. Kalau bukan karena aku menikahimu, mana tahu kamu masih menggelandang di mana? 7 tahun lalu, kamu miskin sekali. Kalau benar-benar punya kemampuan, mana mungkin sampai terlunta di jalanan dan menumpang di keluarga Hikami. He Jingchuan, kamu bodoh beneran atau pura-pura? Seorang yatim piatu mengeluarkan 200.000 untuk investasi dan dirikan perusahaan buatmu. Kamu pikir rezeki jatuh dari langit? Maksudmu apa? Dulu aku sembunyikan identitas agar kamu tidak terlalu terbebani. Selama 7 tahun, aku diam-diam membantu. Ruki berkembang besar dan kuat. Aku rencananya akan beritahu kebenaran pada hari pernikahan kita yang ke-7. Kamu berani menuduh anakku? Berani sekali kamu. Hari ini, naik ke panggung ini, buat marah semua orang di sini. Kamu cuma ingin menyeret keluarga Hikami ke dalam masalah, kan? Mari kita semua nilai. Keluarga Hikami, kenapa dapat menantu seperti ini? Terima kasih. Wanita jahat yang tidak tahu balas budi. Sial banget dapatnya. Pesta malam ini diadakan untukku. Pesanan miliaran itu, aku yang jembatani. Keluarga Hi adalah yang selalu kubantu diam-diam hingga jadi seperti sekarang. Yang tidak tahu terima kasih dan balas budi bukan aku, tapi kalian, keluarga Hi. Baik King Ning. Karena kamu begitu ingin menyeret keluarga Hi, maka hari ini aku, He Jingchuan, umumkan. Hari ini, apapun yang dilakukan Bai King Ning tidak ada hubungannya dengan keluarga Hi. Kedepannya, apapun yang terjadi, Keluarga Hikami tidak akan melindunginya sedikit pun. Bai King Ning, sekarang kita sudah pisah batas. Jangan salah terus. Baik King Ning, untuk sandiwara bagus malam ini, sepertinya kamu sudah bersusah payah. Sayangnya, sekarang tanpa keluarga Hi sebagai payungmu, kebohonganmu akan terbongkar. Masih bisakah kamu terus main sandiwara? Dari awal sampai akhir, semuanya benar. Hanya kalian yang tidak percaya. Aku tahu, sekarang sudah sampai titik ini. Kamu sudah terjebak, tidak bisa mundur. Di depan semua orang di sini, berlutut, sujud, dan minta maaf. Semua yang hadir di sini adalah dari keluarga terhormat. Mereka pasti tidak akan mempermasalahkanmu. Baik ini, kalau dari awal kamu sudah begini, kan tidak perlu. Kamu mau mengajari aku? Kamu Belum masuk saja kamu sudah menuduhku selingkuh saat masih menikah. Mencoreng namaku, sekarang terus-terusan menantang. Yang Sisi, bukankah aku sudah menghilangkanmu? Jangan ganggu aku, apa kamu tidak mendengarkan perkataanku? Bai King Ning, jangan keterlaluan. Sungguh pasangan yang cocok. Ribut apa? Ribut apa lagi? Siapa berani buat keributan di lelang yang Master Si? Manajer Zhang, saya sekretaris direktur grup Hi. Dan putri keluarga Shen Sisi. Barusan saya yang menelepon Anda. Ada yang mengacau di sini. Lelang? Dia itu. Nona Shen, tenang saja. Berani masuk dengan undangan palsu. Bahkan berbuat onar di lelang, masalah-masalah ini. Kami tidak akan membiarkannya. Kamu, yang pakai undangan palsu. Menyusup ke lelang. Ayo, tangkap dia. Siapa berani tidak hormat pada Nona besar kami? Manajer Zhang, yang Master Si mempercayakan lelang ini pada Anda. Saya yakin Anda di tempat lelang ini sudah bekerja bertahun-tahun. Ini Anda pasti kenal. Undangan emas. Jangan-jangan undangan emas ini asli? Saya ingat, sejak lelang ini diadakan oleh keluarga Bai. Mereka mengeluarkan undangan emas untuk orang-orang berkuasa. Melambangkan tokoh utama seluruh lelang. Sampai sekarang, tidak sampai 3 lembar. Manajer Zhang, undangan ini asli. Undangan emas ini memang asli. Apa? Bagaimana mungkin? Kalau undangan emas ini asli, maka status Nona ini pasti tidak biasa. Semua tidak perlu menebak lagi. Undangan ini memang asli.
Tapi hari ini, tokoh utama lelang adalah sosok besar yang bisa menguasai dunia. Pasti bukan kamu. Diam saja apa? Tangkap dia. Manajer Zhang, jangan-jangan sudah tua? Mata buta ya? Aku nggak tahu dari mana kamu dapetin undangan ini. Tapi yang pasti bisa kuberitahu. Pemilik undangan ini adalah seorang pria, mustahil banget. Adalah seorang wanita. Waktu itu memang kakak yang suruh orang ambilin undangan buat aku. Nggak nyangka malah dikira sama Pak Zhang. Pak Zhang ini sebenarnya cuma orang tua yang nggak ngargain wanita doang. Kak Qingning, kamu ini nyolong undangan. Pura-pura jadi orang penting, sampai sekarang. Masih mau ngomong apa lagi? Dulu, kamu punya etika tapi nggak punya bakat. Cuma jualan sayur aja udah cukup. Nggak nyangka abis cerai sama aku, mulutnya penuh bohong. Bisa sampai nipu orang, sampai ke tempat kayak gini. Memalukan. Aku kecewa banget sama kamu. Benar-benar wanita. Keadaan udah sampai kayak gini. Semua salah kamu sendiri. Kalian, udah selesai ngomong? Oh, ternyata mantan istri keluarga Hia. Udah mau mati aja, masih bisa tenang-tenang aja. Lao Fu salut. Tapi, Lain hal salah. Harus bayar pakai tindakan sendiri. Bayar harganya. Lao Fu juga nggak akan kasihan karena kamu cewek. Ayo, tangkap mantan istri keluarga Hi. Yang nekat ini buat aku. Chen Yu. Siapa yang sentuh nona besar, mati. 3 menit, aku mau Pak Zhang berlutut di depan kaki aku. Nggak tahu diri banget. Cuma 3 menit. Mau suruh aku berlutut? Hati-hati mulutmu kebakar angin. Serang. Kalian berdua, masa takut sama dia sendirian? Siapa yang bisa tangkap orang ini, dapat hadiah. Semua serang. Bunch of useless things. Mau berlutut sendiri atau mau dibantuin? Mantan istri keluarga Hi, berani banget kamu. Kamu tahu nggak? Ini tempat apa? Noda darah di sini. Apa? Kamu mau musuhin si Shao? Token si Shao ada di sini. Token si Shao, semua yang hadir, lihat token ini. Seperti lihat si Shao sendiri. Hormat sembah si Shao. Mantan istri keluarga Hi, kamu lihat nggak? Ini, sandaran aku. Bai Qingning, lihat token. Kenapa nggak hormat? Apa kamu merasa statusmu lebih tinggi dari semua yang hadir di sini? Bukannya itu token pangeran keempat? Kalau soal status, aku yang lebih tinggi. Mereka di bawah. Chen Yu, karena manajer Zhang membawa token pangeran keempat, sok jagoan. Ambil saja tokennya darinya. Baik. Token ini di tanganmu benar-benar ternoda. Menir Zhang, kau punya 1 menit terakhir. Berani-beraninya kau menghancurkan token pangeran keempat. Sungguh tak tahu diri. Hari ini, jika bisa menyingkirkan pengacau sepertimu, pasti akan jadi jasa besar. Cepat tangkap si istri yang diceraikan ini untuk melapor ke pangeran keempat atas undangan Menir Zhang, keluarga Jiang Haicheng. Siap nanti, seorang istri yang diceraikan berani semena-mena di atas kepala kami. Tak perlu pangeran keempat turun tangan. Keluarga Wang bersedia membantu pangeran keempat. Aku, Shen Sisi, wakili keluarga Shen, benar-benar tak tahan melihatnya. Kakak Qingning berbuat semaunya di sini. Aku melakukan ini bukan untuk bekerja sama dengan pangeran keempat dan mereka. Hanya berharap bisa membantu kakak Qingning berhenti di tepi jurang. Jangan terus-terusan salah. Orang ini menamparku 2 kali. Aku pasti akan membuatnya lebih menderita daripada mati. Kalian bertiga, tak kuhiraukan. Masih ada orang lain? Kakak Jingchuan, kali ini adalah kesempatan emas untuk tampil di depan pangeran keempat. Bukankah tujuan kita kali ini adalah bekerja sama dengan pangeran keempat untuk mengambil kembali pesanan miliaran dari grup Hi? Jangan ragu lagi. Iya, Jingchuan, kesempatan ini jangan disia-siakan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Hidup susah seperti dulu. Air mengalir ke tempat rendah, orang menuju ke tempat tinggi. Bai Qingning, kali ini anggap saja ini Sebagai pembayaran utangmu pada keluarga Hi beberapa hari ini. baik. Keluarga Hi juga bersedia ikut menghukumnya.
Kata-kata Direktur Hi ini sungguh kejam dan hina. Ingin menghukumku? Semua orang yang hadir di sini, tak ada yang pantas. Keempat pangeran telah tiba. Sisi, bagaimana menurutmu beberapa orang ini? Mirip tidak dengan keempat orang yang menjemput? Baik King Ning waktu itu? Tante, mana mungkin? Baik King Ning kalau cari pemain untuk acting, pasti cari yang mirip. Kalau tidak, bagaimana bisa menipu? Banyak orang, mereka baru saja pulang dari luar negeri. Pasti tidak mungkin punya hubungan apapun dengan Baik King Ning. Si imut hari ini mengacau di lelang, menghina begitu banyak orang. Jangan-jangan keempat pangeran marah dan menyalahkan keluarga Hi? Tante, tenang saja. Keempat pangeran melihat atas namaku pasti tidak akan berbuat apa-apa pada keluarga Hi. Sedangkan Baik King Ning belum tentu. Hah, perempuan ini setiap hari tidak mendoakan keluarga Hi baik. Pantas dia mati. Baik King Ning, lihat saja bagaimana kau bisa sombong lagi. Salam, empat tuan muda. Saya Hi Jingchuan. Kami pernah bekerja sama dengan grup di Hao. Siapa kau ini, berani menghalangi jalan kami? Tuan Bai, saya adalah Presiden Direktur Grup Hi. Kau. Ini, Tuan Bai, sebelumnya banyak kesalahpahaman. Tapi hal-hal yang menyinggung kalian, semuanya adalah mantan istri saya yang sudah bercerai, itu perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Hi. Tidak ada urusan denganmu. Kau malah melemparkan tanggung jawab sebersih-bersihnya. Ternyata karena Baik King Ning. Si imut ini, berani-beraninya menyewa orang untuk memerankan empat tuan muda. Tidak hanya memerankan empat tuan muda, membuat saya kehilangan sandirian. Sekarang malah menyeret keluarga Hi. Saya berjuang sampai hari ini. Sudah berapa banyak usaha yang saya berikan untuk grup Hi. Saya tidak akan biarkan si imut ini menghancurkan semuanya. Kau si imut, kau nekat sekali. Kau berulang kali menghina empat tuan muda, cepatlah. Minta maaf pada empat tuan muda. Yang harus berlutut minta maaf adalah kau. Kakak. Sorotan semua kau yang dapat. Kasih kesempatan orang lain untuk tampil, dong. Anak, kau tidak apa-apa, nak. Empat tuan muda, salah orang salah alamat. Yang mengacau lelang hari ini adalah Baik King Ning si imut itu. Kenapa kalian mematahkan kaki anak saya? Kau tahu siapa dia? Siapa dia? Siapa lagi dia? Dia cuma anjing yang tidak diinginkan anak saya. Kalian tidak bisa bedakan benar salah. Mematahkan kaki anak saya. Meskipun kalian empat tuan muda, kalian tidak boleh semena-mena seperti ini, kan? Empat tuan muda, mungkin ada kesalahpahaman. Dari awal yang buat masalah. Hanya Baik King Ning seorang. Kami semua korban. Salah paham. Pasti salah paham. Anak saya jadi korban. Si imut itu. Empat tuan muda, mereka sekarang sudah bercerai. Si imut ini sekarang tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Tuan Bai, jika satu kaki saya patah, bisa membuat grup Hi dan grup di Hao bekerja sama lagi, kaki ini saya rela. Sampai sekarang masih mikirin kerja sama. Tampaknya mematahkan satu kakimu masih terlalu ringan. Pengawal, tunggu. Saya ingin lihat, apakah kau benar-benar menganggap kekuasaan dan status lebih penting dari nyawamu, dari harga dirimu. Kamu si imut, mau apa lagi? Mau lihat aku jadi bahan tertawaan, ya? Kamu nggak berhak ngomong sama dia seperti itu. Sujud, sujud, sujud. Akhirnya aku tahu kenapa kamu berani bikin keributan di lelang. Beraninya kamu ngomong gini sama aku. Rupanya kamu jadi kekasih keempat pangeran itu. Di mata mereka, kamu cuma mainan doang. Pikir mereka bakal punya perasaan beneran buat kamu? Kamu jual diri buat kemewahan. Nanti nyesal. Jangan balik cari aku. Yang jual diri bukan dia, tapi kamu. Sepatu bekas yang udah aku usir dari rumah. Kalian sampai segitunya jagain dia, ya? Hi Jingchuan, kamu emang bandel banget. Baik King Ning, dari dulu aku udah tahu. Kamu selingkuh waktu masih nikah, nyangkut sama si empat pangeran. Harusnya dari dulu aku suruh kamu tanda tangani kontrak 10 miliar itu, terus tendang kamu. Kamu nggak bakal dapat kesempatan itu lagi. Kontrak 10 miliar ini, keluarga hingga layak dapetin. Kamu si imut, diam. Kalau nggak salah tebak, Hi Group kehilangan kontrak 10 miliar, rantai dana putus. Nggak bakal tahan lama lagi. Apa? Mau ngomong apa sih?
Hari ini aku yang putusin buat dia. Mau dapat 10 miliar ini? Aku mau kamu tukar pakai harga dirimu sendiri. Yang Master Si, kamu bercanda ya? Baik Ning cuma kekasih yang kalian pelihara. Kok kalian mau keluar duit sebanyak ini buat dia? Duit ini, kalau si 4 pangeran gak keluarin, aku yang bayar. Hi Jingchuan, aku penasaran. Apa benar kamu bisa ninggalin segalanya buat kekuasaan dan status? Bahkan sampai harga diri? Wah, 10 miliar lagi. Pernah lihat 10 miliar nggak sih? Pikir duit ini jatuh dari langit? Kalau emang punya 10 miliar, lempar aja sampai aku mati. Kak Jingchuan, jangan peduli mereka. Ayo kita pergi. HMPH. 3, 2, 1, datang. Wah, banyak banget duitnya. Wah, cepet lihat, itu apa? Ya ampun, seumur hidup belum pernah lihat duit sebanyak ini. 10 miliar buat beli harga dirimu, cukup kan? Gak sabar, rencana besar bisa gagal. Harga diri doang. Nggak ada artinya dibanding kekuasaan di masa depan. Nak. Kakak Jingchuan, baik Ning. Kamu benar-benar keterlaluan. Tidak, aku minta tolong pada si Xiao, bukan wanita jahat ini. Si Xiao, kamu harus jaga janji ya, 10 miliar sudah jadi milikmu. Terima kasih si Xiao. Uang ini juga milik kami. Uang ini semua hasil kerjaan aku. Siapapun tidak boleh ambil. Sudah cepat pergi. Hi Jingchuan, tak kusangka kamu juga bisa begini. Kalau paham situasi, ambil uangnya dan cepat minggat. Karena sudah cerai, kamu tidak boleh bawa pergi barang kami. 1 sen pun dari keluarga Hi, minggat dari sini. Adik, Kamu begitu saja membiarkan mereka? Keluarga mereka habis manis, sepah dibuang. Mereka menghinamu habis-habisan, menurutku lebih baik. Langsung hancurkan keluarga Hi, hilangkan akar masalahnya. Iya adik. Kamu demi dia, bahkan identitas sebagai putri keluarga baik pun dilepas. Sekarang dia memperlakukanmu seperti ini, kenapa tidak langsung hancurkan keluarga Hi? Kakak, sebelumnya kalian berebut tampil untukku, aku tidak keberatan. Tapi karena ini membuat mereka menelan akibat perbuatannya sendiri. Tidak boleh biarkan mereka mati terlalu mudah. Yang kuinginkan bukan hanya membuat mereka bangkrut, tapi hancur reputasinya. Hi Jingchuan, aku pernah bilang, penghinaan yang kuterima hari itu akan kubuat kalian mengembalikannya 1000 kali lipat. aha ahou, tulang pasien sudah disambung. Setelah keluar rumah sakit, perhatikan istirahat. Baik-baik, terima kasih dokter. Nak, kakimu masih baik-baik saja? Masih baik, masih baik. Asisten. $10 miliar ini tarik kembali, segera investasikan ke perusahaan. Lengkapi rantai pendanaan, grup Hisi aku, tidak boleh jatuh. Ya, Nak, menurutku, baik Ning si manis ini sudah lama naik keranjang si Xiao kalau dia di depan si Xiao. Bisik-bisik, apakah keluarga kita bisa dibantai? Keluarga kita susah payah baru bisa hidup enak. Ibu benar-benar tidak mau kembali ke masa lalu, masa yang tidak bisa makan kenyang. Tidak bisa pakai hangat, tinggal di basement, masa sulit itu. Grup Hisi bisa punya pencapaian hari ini. Semua hasil jerih payah tanganku, aku sama sekali tidak mungkin biarkan wanita baik Ning itu menghancurkannya, meski dulu dia memberiku uang. Dia pernah buka perusahaan lagi bagaimana, siapa berani halangi jalanku? Jangan salahkan aku tidak kenal ampun. Maaf, Kak Jingchuan. Aku sudah minta maaf ke si Xiao dan teman-temannya. Tapi mungkin mereka belum akan reda amarahnya dalam waktu dekat. Sisi, soal ini, aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu kenal si Xiao dan bisa ngobrol sama mereka. mungkin hari ini aku sudah tidak keluar hidup-hidup. Kak Jingchuan, sebenarnya aku tahu, aku mengerti, aku paham, Sisi. Perasaanmu padaku, aku ingat semua di hati. Kalau kamu masih mau, setelah kejadian ini selesai, kita nikah. Kak Jingchuan, kamu serius? Masa ya aku bohongin kamu? Lewat kejadian ini, akhirnya membuatku melihat dengan jelas wajah asli bagimu, dan juga membuatku sadar betul wanita seperti apa yang cocok jadi nyonya keluarga Hi.
Kak Jingchuan, kamu tenang saja. Keluarga Shen di Haicheng juga tokoh yang terpandang. Aku pulang akan jelaskan dengan jelas ke ayah. Tidak akan biarkan dia salah paham padamu. Investasi keluarga Shen di keluarga He juga tidak akan ditarik. Baik. Sisi, Jingchuan, waktunya istirahat. Ayo, tante antar kamu keluar. Kalau gitu aku duluan pergi. Baik. Hizong, kamu benar-benar mau menikahi Shen Sisi? Shen Sisi adalah putri tunggal keluarga Shen. Sekarang grup He Corporation, meski krisisnya sudah teratasi, Tapi masih sangat tidak stabil. Keluarga Shen untuk grup He Corporation kita. Untuk sementara masih berguna. Salam, Nona Besar. Kakek, kamu masih ingat pulang. Dulu kakek dan kakak-kakakmu ingin kamu yang meneruskan grup Bai Corporation, tapi kamu mati-matian cuma mikirin mau nikah sama si bocah keluarga itu. Sudah kakek bilang, si bocah keluarga itu tidak baik, kamu tetap tidak dengar. Sekarang baru tahu menyesal? kakek, aku tahu salah. Sudah, tahu salah saja sudah baik. Sini biar kakek lihat. Putri keluarga Bai, sejak kecil hidup mewah. Tidak pernah melakukan pekerjaan berat. Hanya 7 tahun singkat. Tangan ini sampai muncul banyak kapalan. Si bocah keluarga Hi itu membuatmu menderita. Keluarga He itu tidak tahu terima kasih, habis manis sepah dibuang. Kakek tenang, penderitaan cucumu tidak akan sia-sia. Aku pasti akan membuat keluarga He membayar mahal. 7 tahun, cucu kesayangan kakek akhirnya dewasa. Meskipun kakek menjadikanmu direktur grup Bai Corporation. Tapi dengan kemampuanmu sekarang, mungkin kamu sulit untuk meyakinkan orang lain. Jadi, sebulan lagi, kalau kamu berhasil, kakek baru bisa serahkan grup Bai secara resmi. Terima kasih, kakek. Kakek sudah tua, kakak-kakakmu sudah punya usaha sendiri. Bisnis keluarga Bai pada akhirnya akan diserahkan ke tanganmu. King Ning, sekarang kamu sudah bercerai. Sebenarnya ada hal yang seharusnya sudah diberitahukan. Apa itu, kakek? Waktu kamu kecil, kamu sudah dijodohkan. Dengan cucu tertua keluarga Lu, keluarga terkemuka di Dijing. 7 tahun ini. Anak itu belum menikah, dia menunggumu. Jodoh? Kenapa aku tidak pernah dengar? Aku punya tunangan dari keluarga terkemuka di Jing. Dia baru pulang ke luar negeri, mungkin kalian akan segera bertemu. Aku punya tunangan yang belum pernah ketemu. Kakek, sekarang aku cuma mau cepat ambil alih grup Bai. Bantu bebaskan beban kakek. Hal lain belum mau dipikirkan. Santai saja. Setelah kamu terbiasa dengan urusan grup, ambil alih resmi. Nanti, mau lanjut atau batalkan perjodohan ini, kamu putuskan sendiri. Baik. Bos Lu dapat kabar, Nona Bai sudah bercerai. Dan kembali ke keluarga Bai. Akhirnya aku menunggumu. Tunanganku. Cucu, kamu pergi ke hotel dulu. Pesan tempat, kakek akan menyusul setelah sibuk. Baik, kakek. Aku juga mau ajak kakek bicara. Tentang urusan kerja. Wah. Bai King Ning. Makan di luar juga ketemu. Benar-benar sial. Aduh, Bai King Ning. Masalah kamu suruh aku berlutut dulu, belum aku tuntut. Malah datang sendiri. Bos Hi panas sekali ya, tapi kamu masih ada waktu. Untuk ajak wanita makan di restoran? Harusnya berterima kasih padaku. Kalau bukan aku, 10 miliar itu. Sekarang kamu pasti masih sibuk. Di grup Hi. Cih, Bai King Ning, kamu sombong apa? Kamu pikir naik ranjang si Shao, dia bisa lindungimu berapa lama? Setelah mereka bosan, mereka akan buang kamu. Seperti sampah. Jangan sampai nangis minta aku lagi. Kak King Ning, hari ini kenapa tidak bersama? Si Xiao?
Apa mungkin sudah ditinggalkan si Xiao? Dibuang? Shen Sisi, mulutmu gatal lagi? Mau ditampar lagi? Ada apa, Sisi? Bai Qingning. Jangan-jangan Sisi benar? Kamu dibuang si Xiao? Sekarang mau minta maaf untuk kejadian itu? Tapi ku beritahu, kalkulasimu salah. Wanita yang sudah dekat dengan si Xiao, aku jijik. Imajinasi kalian berlebihan. Aku ke restoran. Ya tentu, untuk makan. Iya, King Ningjie dulu jual sayur. Pasti belum pernah makan di tempat seperti ini. Hai. Nah, baru saja bisa nempel sama si Xiao. Harus makan sepuasnya. Kalau tidak, nanti tidak bisa makan lagi. Maaf, tamu-tamu. Restoran kami hanya tinggal satu ruang VIP terakhir. Tentu untuk kami. Restoran mewah seperti ini tidak cocok. Untuk orang kelas bawah. Ruang VIP tidak perlu. HM, kamu cukup tahu diri. Aku senang. Restoran ini ku beli. Sebut harganya. Ci, King Ningjie, kamu benar-benar ketinggalan zaman. Terlalu lama tidak lihat dunia. Restoran Huangjue ini adalah restoran bintang 7 di Haicheng. Konon pemilik di belakang layar kekuatannya sangat dalam. Kamu mau beli restoran ini? Punya uang pun belum tentu punya kuasa. Nona ini benar. Bos kami dulu membeli restoran ini Hanya karena tunangannya suka makanannya. Jadi, restoran ini tidak dijual. Terima kasih. Manajer, dia orang gila. Cepat usir dia. Agar tidak merusak reputasi restoran. Silakan Nona pergi. Sini, tolong usir nona ini. Sebelum mengusirku, manajer lihat dulu. Ini apa? Ini kartu hitam eksklusif. Seluruh ibu kota hanya satu. Di Dijing, yang punya kartu ini hanya dia. Nona besar keluarga Bai. Jangan-jangan bos menunggu orang itu muncul? Oh, ini penting. Mohon Nona tunggu sebentar. Saya perlu laporkan ke atas. Silakan. Baik. Halo bos, pemilik kartu hitam eksklusif muncul. Penuhi semua permintaannya. Tahan dia. Aku segera sampai. Oh iya. Gimana, Mener? Kartu hitam ini pasti palsu, kan? Aku sarankan kamu segera usir si penipu ini. Jangan sampai mengotori tempat ini. Nona, restoran ini sekarang milik Anda. Apa? Silakan masuk, Nona. Tunggu, Mener. Dia mantan istriku. Dia tidak pernah berkata jujur. Mungkin kartu itu palsu. Kok bisa palsu? Ini dibuat langsung oleh bos kami. Semua staf kami. Sudah hafal di luar kepala. Tidak mungkin salah, tenang saja. Bagus, kamu Bai Qingning. Kamu lagi dekat sama siapa? Kok tidak tahu malu sih? Dulu aku tidak tahu kalau kamu suka jadi manis-manis gini. Apa-apaan? Tangkap mereka. Aduh. Kalian tahu siapa dia? Cepat lepaskan. Kamu siapa sih? Luo Ming. Aduh, berani-beraninya kamu pukul aku. Kamu apa? Kalau tidak mau mati, lenyap dari pandanganku sekarang. Lepaskan. Tunggu saja. Ayo Sisi. Segera selidiki siapa pria itu. Aku akan buat dia bayar. Baik, Terima kasih sudah menghajar si brengsek itu. Sama-sama. Aku cuma lewat, lihat yang kuat nakal. Sekalian saja. Pokoknya terima kasih. Lain kali aku traktir makan. Aku ada urusan dulu. Kedepannya, kalau dua orang itu muncul lagi di restoran ini, langsung usir keluar. Siap, bos. Sejak sebulan terakhir, aku periksa semua proyek grup Bai. Ternyata memang ada beberapa proyek yang dananya hilang. Dan proyek-proyek ini semua ditangani oleh Yang Shikun. Menurut cucumu ini, kita perlu cari kesempatan untuk menjebak mereka keluar. Bagus. Hanya dalam sebulan, kemajuanmu pesat. Hahaha. Cucu Bai semua ini. Memang cerdas. Tapi Yang Shikun ini
adalah adik ibumu. Kalau dihitung, kamu harus panggil dia paman. Lalu menurutmu, selanjutnya, harus bagaimana? Yang Shikun mengandalkan status ibuku. Berbuat semena-mena di perusahaan. Perusahaan ini juga ada keringat ibuku. Jangan sampai dia menghancurkannya. Kakek, aku ingin mengadakan pesta kepulangan atas nama keluarga Bai. Saat itu akan diumumkan aku mengambil alih perusahaan. Aku tidak percaya nanti. Dia yang Shikun masih bisa duduk tenang. Baik. Beritahu semua, 3 hari lagi keluarga Bai di Haicheng akan mengadakan pesta kepulangan khusus untuk putri keluarga Bai. Saat itu akan diumumkan langsung, putri keluarga Bai akan mengambil alih grup Bai, ya. Ayo makan lebih banyak, kamu akhir-akhir ini kurus. Terima kasih, kakek. Tangkap mereka semua. Ah, kakek. Ah, Kamu tahu siapa pemilik di balik restoran ini? pemilik di balik hotel di Hao ini tidak pernah muncul, katanya pengaruhnya besar dan misterius. Loh, kenapa tanya ini? Ah, kakek juga tahu. Aku suka masakan restoran ini. Aku cuma berpikir, bisa nggak beli restoran ini? Hahaha. Cucuku sayang, memang punya selera bagus. Hahaha, tapi restoran ini tidak dijual. Walaupun kakek mau beli, pemiliknya tidak akan jual. Karena King Ning suka makan di sini. Kakek bisa ajak kamu makan di sini setiap hari. Pak Lu, toko itu dulu Anda beli dengan harga tinggi. Dijalankan 7 tahun, langsung diberikan ke Nona Bai. Perlu saya beritahu identitas Anda ke Nona Bai? Tidak perlu, ini memang aku siapkan untuknya. Memang miliknya. Ah, Anda sudah menunggu Nona Bai 7 tahun. Akhirnya tunggu Nona Bai cerai. Tadi juga dengar. Kabar Nona Bai, langsung datang ke sini. Tapi kenapa Anda tidak langsung beritahu Nona Bai? Anda adalah tunangannya? Tidak usah buru-buru, aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Oh iya, urusan King Ning sendiri. Sepertinya tidak mau campur tangan orang lain. Tapi He Jingchuan ini berkali-kali mengganggu King Ning. Menantang batas kesabaranku, beri dia pelajaran. Biar dia tahu siapa yang bisa diganggu, siapa yang tidak. Ya, saya akan atur. Pak Hi, orang yang kami kirim untuk menyelidiki. Hari itu, semua orang yang menyamar sebagai pria kursi roda tidak kembali. Mengerti. Grup He tiba-tiba diserang. Banyak mitra menghentikan kerjasama hingga rantai dana putus. Kalau tidak menemukan mitra baru lagi, Grup He akan bangkrut. Keluar. Sudah kubilang pergi. Sisi, kau datang? Kak Juan, aku punya kabar baik untukmu. Keluarga Bai akan mengadakan pesta penyambungan 3 hari lagi. Untuk putri sulung keluarga Bai, sekaligus mengumumkan. Putri sulung keluarga Bai resmi mengambil alih grup Bai. putri sulung keluarga Bai. Hmm, Keluarga Bai yang kau maksud, apakah keluarga nomor 1 di Dijing itu? Keluarga Bai itu? benar. 7 tahun lalu dia menghilang, dan sebelumnya beredar kabar. Putri keluarga Bai akhirnya ditemukan. Dan baru saja, keluarga Bai mengumumkan. Putri keluarga Bai telah kembali, sekaligus mengumumkan dia mengambil alih grup Bai, dan pesta penyambungannya akan diadakan di Haicheng, loh. Pesta penyambungannya akan diadakan di Haicheng kita? Sebelumnya karena wanita cantik Bai King Ning itu, keluarga He dan si Shao tidak mungkin kerja sama lagi. Kalau kali ini, bisa mendekati putri sulung keluarga Bai. Dapat kontrak grup Bai, nanti keluarga He kita Akan mendominasi Haicheng. Si Shao itu apa lagi? Tapi pesta penyambungan putri sulung Bai ini, kita punya kualifikasi apa untuk hadir? Masa tidak punya? Undangan ini, Sisi, kau dapat dari mana? aku minta bantuan ayahku untuk mendapatkannya. Kak Jingchuan, aku sudah berkorban banyak untukmu. Setelah urusan ini selesai, tanggal pernikahan kita. Sisi, aku berjanji. Setelah keluarga He sukses besar, aku pasti akan ke keluarga Shen untuk menikahimu dengan megah. Aku akan menjadikanmu nyonya He yang disegani semua orang. Aku percaya padamu. Kalau benar-benar bisa mendapat perhatian putri sulung keluarga Bai. Keluarga Shen MU itu apa lagi? Tuan Liu,
Keluarga He masih butuh bantuan Tuan Liu nantinya. Aku duluan. Wah, ini pasti putri keluarga Shen, ya? Cantik sekali. Untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku bisa datang ke pesta mewah seperti ini. Kak Jingchuan, tenang saja. Tanggal pernikahan sudah dekat. Apa yang kau inginkan, akan kucoba dapatkan. Terima kasih. Ayo pergi. Ini bukan Bapak Liu. Tadi kemarin Papa masih membicarakanmu. Bilang mau investasi di proyek properti Bapak Liu. Oh ya? Bisa dapat investasi dari keluarga Shen, itu suatu kehormatan bagi saya. Nona Shen. Yang ini siapa? Tunangan saya. Tunangan Nona Shen ya? Sungguh pasangan yang serasi. Sangat cocok. Ayo, mari kita minum. Saya habiskan. Lihat siapa itu? Hari ini ramai sekali. Cepat lihat siapa itu? Ada apa? Ya ampun, baju yang dia pakai hari ini adalah Dior Haute Couture edisi tahun ini. Hanya ada satu di seluruh dunia. Jangan-jangan dia putri keluarga Bai? Lihat gayanya datang. Bisa begitu mencolok di pesta keluarga Bai. Kemungkinan besar, dia memang putri keluarga Bai. Tapi dengarkan suaranya. Kok mirip banget sama Bai Qingning? Masa sih? Kak Jingchuan, undangan pesta penyambutan putri keluarga Bai ini. Susah payah aku minta Papa supaya bisa dapat. Bai Qingning mana mungkin ada di sini. Lagi pula, mungkin saja dia sudah dibuang oleh si keempat muda. Sekarang entah di mana mengemis. Hahaha, iya juga. Aku terlalu tegang. Putri keluarga Bai ini memang satu marga dengan Bai Qingning. Tapi dua orang ini jauh sekali bedanya. Bai Qingning dibandingkan sehelai rambut pun Tidak akan bisa menyaingi putri keluarga Bai. wanita seperti ini, baik dari latar belakang keluarga maupun penampilan, cukup sepadan denganku. Maksudku, keluargaku yang tidak pantas. Kak Jingchuan. Hah? Kak Jingchuan, kenapa sibuk? Ini kesempatan terbaik buat mendekati putri keluarga Bai. Nona Bai, sudah lama mendengar tentangmu. Hari ini bertemu. Benar-benar luar biasa. Ku dengar, hari ini Anda akan mengambil alih grup Bai. Saya, He, khusus datang lebih dulu untuk memberi selamat, Nona Bai. Keluarga He. Ini. He Jingchuan, lama tidak berjumpa. Bai Qingning? Kok kamu lagi? Bai Qingning, berani-beraninya kamu menyamarkan diri sebagai putri keluarga Bai untuk menipuku? Menyamar? He Jingchuan, kamu bodoh beneran atau pura-pura? Aku nggak ada mood main-main dengan permainan roleplay yang membosankan ini. Kalau bukan palsu, apalagi? Bai Qingning, main-main terus dengan trik yang sama. Nggak capek? Aku aja capek ngeliatnya. Kalian berdua memang cocok. Sama-sama brengsek. Satu tukang cari muka. Satu lagi murahan. Haha, murahan. Bicara soal murahan, siapa yang bisa saingin kamu? Berapa orang lagi yang sudah kamu naiki? Baru bisa berdiri di sini dengan sombongnya? Terserah kamu mau pikir apa. Aku ada urusan yang lebih penting. Kalian minggir. Atau enyah. Urusan penting apa lagi? Si empat sudah buang kamu. Kamu susah-susah datang ke sini, cuma buat nyari mangsa baru, ya? Mungkin kalian belum tahu, ini mantan istri Bos He. Cuma bisa jual sayur, gak punya prestasi apa-apa. Jusir dari keluarga He, sekarang iri lihat keluarga He maju pesat. Mau kerja sama dengan keluarga Bai, dia mau hancurkan acara ini. Kemampuanmu berhayal bikin aku kagum. Sudah, jangan pura-pura, Bai Qingning. Kamu pikir para tamu terhormat di sini nggak lihat niat kotormu? Shen Sisi, aku adalah putri sulung keluarga Bai. Keluarga Shen di mataku cuma seperti semut. Coba lagi ganggu aku, habislah kamu. Kamu, Jadi putri sulung keluarga Bai nggak semudah itu. yang sikul ini, sok-sokan sebagai pamanku. Selama ini menggelapkan pajak di grup Bai. Kalau aku nggak ambil alih grup Bai, perusahaan ini bisa jadi miliknya. Paman, lama tidak berjumpa. Perempuan ini pergi 7 tahun, pulang ke keluarga Bai. Langsung mau mewarisi grup Bai, ingin sukses instan. Aku pasti bikin kamu nggak bisa pulang. Paman, aku nggak berani. Kamu bilang kamu putri sulung keluarga Bai. Tapi keponakanku sejak lahir punya tahi lalat berbentuk phoenix di dadanya.
Kalau mau buktikan identitasmu, tunjukkan pada semua orang. Kamu mau aku buka baju di depan umum buat pembuktian? Paman, pikir aku bodoh? Atau kamu mau melawan atasan? Sengaja menjebakku? Intinya kamu nggak berani buktiin. Jangan salahin orang-orang. Menganggapmu palsu. Kalau palsu, cepatlah enyah dari sini. Pewaris grup Bai. Hilang bertahun-tahun. Hari ini tiba-tiba muncul tanpa bukti. Nggak heran semua orang curiga. Lagi pula ini, kan urusan besar keluarga Bai. Betul, yang lain saya nggak berani jamin. Tapi Bai Qingning, saya masih tahu, dia cuma penjual sayur. Nggak mungkinlah dia putri keluarga Bai. Benar juga, wanita yang diusir keluarga He. Mana mungkin dia putri orang kaya? Hadirin sekalian yang hadir hari ini, semuanya orang terpandang. Juga pemegang saham grup Bai dalam bertindak. Kalian harus pikirkan konsekuensinya. Saya khawatir kalian nggak sanggup menanggung dosa menghina putri keluarga Bai. Hehe, Bai Qingning, kamu belum puas main sandiwara. Biarkan saya bantu kamu lihat kenyataan. Semua, orang ini kelakuannya buruk. Jangan biarkan dia terus berulah. Cepat usir dia. iya. Iya, ngapain masih bengong? Cepat usir dia dari sini. Siapa yang berani sentuh cucu saya? Ah, Ketua Dewan, Anda datang? Selamat datang, Ketua Dewan. Apa yang kalian lakukan tadi? Ketua Dewan, tadi di ruang pesta. Masuk seorang penipu. Ngotot bilang dia putri keluarga Bai, tapi nggak bisa kasih bukti. Tapi tenang, sebentar lagi saya suruh orang urus dia. Buta matamu, cucu saya, mana bisa diragukan oleh sampah sepertimu? Cucu? Mana mungkin? Ini nggak mungkin, dia bukan yang asli. Saya sudah selidiki latar belakangnya, keluarganya bersih. Orang tua sudah meninggal, dia cuma anak yatim penjual sayur. Mana mungkin dia putri keluarga Bai? Dia yang bohong. Bai Qingning, dia memang putri keluarga Bai. Hari ini, siapapun yang menghina cucu saya, akan saya tuntut satu persatu. Ketua Dewan, hari ini cuma salah paham, semua orang. Juga demi kepentingan Bai Group. Salah paham yang bagus. Tapi karena ada yang berani menghina saya, harus bayar konsekuensinya. Bai Qingning, jangan keterlaluan. Keterlaluan ya keterlaluan. Mau apa? Semua orang di sini, di depan saya, sama seperti semut. Pesta hari ini, memang untuk rayakan cucu saya kembali ke keluarga Bai. Tapi semua yang hadir, mungkin sudah dapat kabar. Pesta hari ini, bukan cuma pesta kepulangan. Tapi juga untuk Qingning mewarisi Bai Group. Yang diadakan dalam rapat umum pemegang saham. Apa maksudnya perempuan mewarisi perusahaan? Ini lelucon. Dia sanggup? Jika tak ada keberatan, saya umumkan. Bai Qingning resmi mewarisi grup Bai. Saya menolak. Ketua, Anda sayang cucu sendiri. Kami semua tak keberatan. Tapi apa kualifikasinya? Baru pulang langsung mewarisi grup Bai? Yang Shikun benar sekali. Saat saya, Su, membangun kerajaan grup Bai, gadis ini masih dalam kandungan. Hanya karena sepatah kata ringan dari ketua. Kami harus tunduk pada seorang gadis? Benar, ini masalah serius. Jika dia tak tahu diri, ingin mengambil alih keluarga Bai, kami keluarga Lin pegang 5% saham. Juga tak akan terima. Betul. Bagaimana bisa dia mewarisi perusahaan? Kalian mau memberontak? Kakek, istirahat dulu. Biar saya urus di sini. HMPH. Yang Shikun, sepertinya hari ini, kamu mau ajak semua pemegang saham merebut kekuasaan? HMPH. Salah? Bukankah ini keinginan semua orang? Kalau punya cara meyakinkan, tunjukkan. Biar kami lihat. Iya, kecuali kamu bisa tunjukkan kemampuan. Baik, sesuai keinginan kalian. Chen Yu, Ya, bubarkan keluarga yang dalam 1 menit. Siap, Nona. Hahaha. Keluarga yang memang tak sejaya dulu. Tapi dasar dan usaha yang terkumpul. Mana bisa hilang dengan satu kalimat? Kakekmu pun belum tentu bisa. HMPH. Nona Bai ingin menghancurkan keluarga yang? Satu kalimat sudah cukup. Bai Qingning, sampai sekarang kamu masih berlagak? Bos Yang, bahaya.
Semua toko Anda diserang tak dikenal, situasi kritis, keluarga yang sudah bangkrut. Apa? Apa katamu? Baik King Ning, kamu... Apa yang kamu lakukan? Tunangan saya, Lu Muye, ingin keluarga yang hancur. Apa salahnya? Ini, keluarga Lu, lantop dari Shangjing? Keluarga Lu bukan hanya konglomerat top, kabarnya di baliknya. Ada organisasi pembunuh tersebar di mana-mana. Bukan cuma kaya raya, tapi juga berkuasa mutlak. Dia. Tangkap mereka. Aku hitung sampai 3. Kalau masih ada yang berani menunjuk tunjangan calon istriku, aku jamin tubuh kalian tidak akan utuh lagi. 1, 2, 3. Kami hanya menjalankan perintah. Ampun Tuan Lu. Bawa pergi, kasih mereka mati utuh. Ternyata Tuan Lu memang beringas seperti kabar burung. Tegas dan kejam. Tak disangka. Gadis keluarga Bai ternyata punya hubungan dengan keluarga Lu. Kok bisa? Nona Bai adalah tunangan pilihan keluarga Lu dari Shangjing. Masih ada yang nekat mati? Ayo, bawakan hadiah. Untuk nona besar keluarga Bai, 1 villa mewah senilai 2 miliar. Gelang giok pusaka keluarga Lu. Selamat atas pengambil alihan grup Bai oleh nona besar. Pertemuan pertama, ini cuma hadiah kecil dari keluarga Lu. Semoga Nona Bai tidak kecewa. Terimalah. Aku, tunangan sahmu. Kakak Jingchuan, ini pasti Bai King nih, yang diam-diam cari tunangan untukmu. Hadiah kecil ini, nilainya saja Sudah lebih tinggi dari aset semua keluarga kaya di ibu kota. Tuan Lu datang sendiri, pasti bukan cuma untuk kasih hadiah. Sudah jelas kan? Ini jelas Jalem datang buat bela nona besar. kita sudah di ujung tanduk. Aku yang akan warisi grup Bai. Masih ada yang berani protes? Keluarga Wang rela serahkan semua aset, mohon nona besar. Beri kami jalan hidup, kasihani keluarga Wang. Keluarga San rela serahkan semua aset, mohon nona besar. Beri kami jalan hidup, kasihani keluarga San. Mohon nona besar. Kasihani kami. Mohon nona besar, kasihani kami. Nona besar, aku salah. Tapi semua yang kulakukan untuk kebaikan grup Bai, tulus sekali. Baik. Kalau begitu, Yang Shikun, jabatanmu di grup Bai ditangguhkan dulu. Akan kuselidiki, selama ini, diam-diam. Kontribusi apa saja yang kau berikan untuk grup Bai? Terima kasih, nona besar. Selamat, ketua. Nona Bai, kalau ada waktu, bisa ikut aku ke Hotel Royal duduk-duduk? Baik. Berhenti. Masih ada usaha lagi? Baik King Ning. Menganggapku seperti orang bodoh, terus menipu dan mempermainkanku. Seru ya? Memang iya. Terus kenapa? Baik. Kamu akan percaya apa yang kukatakan? Baik King Ning, kamu masih pura-pura bodoh ya? Dulu kamu bilang demi Jingchuan. Sembunyikan identitas, tapi kamu sudah lama dengan pria ini. Bersama kan? Sungguh disayangkan Jingchuan saat bercerai dulu. Masih merasa bersalah, memberimu 50 juta sebagai kompensasi. Tapi kamu tidak hanya mengkhianati Jingchuan, juga menghack kekuatan pria ini. Menekan Jingchuan, kamu sungguh tak tahu malu. Kurang ajar, berani-beraninya kamu bicara. Kamu, Lihat dulu siapa dirimu. Tuan muda kami. Kepala keluarga Lu dari Shangjing. Nona Bai. Adalah calon nyonya muda keluarga Lu kami. Kamu ini barang liar dari mana, berani bicara seperti itu? Jika berani melawan atasan lagi, aku tidak keberatan membuatmu merasakan Rasa keluarga hancur. kamu, Bai King Ning, kamu sekarang semakin hebat ya? Bukannya bilang mulut-mulut. Aku demi kekuasaan menghalalkan segala cara, tapi kamu sekarang kamu beda apa denganku? Bukannya kamu juga demi kekuasaan mencari koneksi tinggi, bahkan sampai mencari orang cacat yang masih pakai kursi roda. Kamu rela naik ranjangnya ya? King Ning. Ini siapa? Mantan suami. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih pada tuan ini, yang merelakan Nona Bai yang luar biasa ini. Lu luar biasa? Betul. Nona Bai di hatiku, tidak ada kekurangan sama sekali. Aku bisa menjadi tunangannya. Adalah aku yang tinggi rendah. Kamu benar-benar memujinya ya? Meski dia putri sulung keluarga Bai. Terus kenapa? Dia selalu bergantung pada orang lain. Tidak punya kemampuan sendiri. Sekalipun perusahaan Bai diserahkan ke tanganmu, juga akan hancur cepat atau lambat.
Sepengetahuanku, kemampuan Nona Bai, kamu tidak sampai seperseribunya. Tapi di sini bersumpah-sumpah, bicara sembarangan, sungguh lucu. Kamu maksud apa? Hanya bicara sesuai faktanya, kalau kamu punya sedikit akal pun. Kamu harus tahu, selama 7 tahun ini, grup Hi. Bukan kamu, orang gagal di dunia bisnis ini, yang berhasil membangunnya. Aku hanya berharap. Nanti kamu tidak menyesal. Menyesal? Memang, grup Hi bisa sampai ke titik ini sekarang. Bai Qingning memang jasa besarnya, tidak bisa dipungkiri. Kalau tidak ada dia, grup Hi saya pasti akan lebih baik lagi. Kalian berdua, satu cewek satu cowok. Benar-benar pasangan cocok ya. Berani sekali. Hi Jingchuan, apa statusmu itu? Berani menghina tuan muda kami? Meskipun Tuan Lu punya penyakit di kakinya, tapi karakternya jauh lebih baik dari kamu ribuan bahkan jutaan kali lipat. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya pun. Kamu. Kakak Jingchuan, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Lihatkan mereka sudah emosi banget. Apa artinya? Artinya apa yang aku katakan itu benar kan? Ya enggak? Hi Jingchuan, aku seharusnya sudah tahu dari dulu. Orang sepertimu tidak akan pernah mau bertobat. Luo Ming. Serat mereka keluar. Siap. Ayo jalan. Tuan Lu, ayo, Anda adalah kepala keluarga. Keluarga Lu di Shangjing, tidak boleh buang waktu buat cewek ini. Sia-sia. Baru saja ucapan Hi Jingchuan. Jangan diambil hati ya. Kamu sekarang sedang minta maaf ke dia untuk aku. Untuk dia. Tidak, aku cuma takut kamu sedengar omongannya jadi sedih. Makanya aku mau menenangkanmu. Omongan seperti ini, aku sudah dengar dari kecil sampai sekarang, sudah terbiasa. Tidak akan kuambil hati. Tapi ngomong-ngomong, urusanmu adalah urusanku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Dia juga tidak seburuk yang dikatakan orang lain. Rupanya ini cuma desas-desus yang diperbesar. Mereka terlalu melebih-lebihkan. Oh iya, hadiah-hadiahmu, nanti bawa pulang saja ya. Ini baru kali kedua kita bertemu, soal pertunangan. Masih harus kita bahas lagi. Sebenarnya waktu kita kecil kita. Apa? Baik, aku segera sampai. Nona Bai, ada apa? Baru saja dapat telepon, katanya ada karyawan perusahaan yang terpaksa memiliki Kieshikun. Keadaannya parah, aku harus pergi lihat. Maaf ya, tadinya aku mau traktir makan. Dan ucapin terima kasih langsung. Sekarang ada urusan mendesak, harus pergi dulu. Lain kali pasti. Nona Bai. Kalau tidak keberatan, aku antar saja. Baik, terima kasih, Tuan Lu. Kita ke rumah sakit Shenghe. Jangan pindahkan. Ini semua barang keluarga Hi. Berani-beraninya kau pindahkan. Mau aku telepon polisi? Aku lapor kalian merampok. Nyonya, tolong hentikan. Kami bekerja sesuai peraturan. Barang-barang ini semua dibeli sendiri oleh Nona Besar Bai. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Hi. Nona Besar Bai? Kami tidak kenal. Nona Besar Bai siapa? Kamu salah orang kali. Masa tidak kenal? Bai Qingning itu Nona Besar Bai. Menantumu yang kau suruh-suruh selama 7 tahun. Apa? Ulangi. Bai Qingning. Masa iya Nona Besar Bai? Dia kan cuma gadis penjual sayur imut. Keluarga Bai dari Dijing itu keluarga teratas di Dijing. Kau bilang Nona Besar Bai cuma gadis imut? Kau gila ya? Bu, ada apa? Tante, kamu tidak apa-apa, nak. Aku dengar mereka bilang, Bai Qingning itu Nona Besar Bai. Itu benar atau tidak? Mereka bohongin ibu, kan? Tante, bagaimana tante tahu? Bu, mereka bilang benar. Jingchuan, kamu benar-benar bodoh. Kenapa sebelum cerai, kamu tidak selidiki dulu? Latar belakang Qingning? Keluarga Bai. Itu keluarga teratas di Dijing. Kalau kita jadi saudara keluarga Bai, hidup mewah seumur hidup, apa yang tidak bisa didapat? Kenapa kau biarkan kesempatan emas ini lewat? Apapun yang terjadi, kamu harus bawa kembali menantuku. Kalau tidak, kamu juga jangan pulang. Ibu, Tante, tidak apa-apa. Bai Qingning, dia buta mata. Meninggalkan kakak Jingchuan. Aku akan selalu
menemani kakak Jingchuan. Semua salahmu. Kamu si imut ini, menggoda kakak Jingchuan kami, mencela King Ning di hadapanku. Kalau tidak, mana mungkin aku membiarkan. Jingchuan dan King Ning bercerai. Jingchuan juga tidak akan kehilangan kesempatan dengan keluarga Bai yang besar ini. Tante, bagaimana bisa bilang begitu? Keluarga Shen kami juga tidak lemah. Keluarga Shen? Cih, keluarga Shen itu apa? Tak berarti di hadapan keluarga Bai. Posisi menantu kami harus putri keluarga Bai. Pergi kau. Kakak Jingchuan, katakan sesuatu. Kakak Jingchuan, pergi. Keluar. Baik King Ning, Jingchuan tidak mau menikahiku. semua karena kamu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu tenang. Dokter, bagaimana keadaan pasien di dalam? Kami sudah berusaha. Luka tusuk di jantung pasien adalah luka fatal. Saat ini rumah sakit kami belum mampu mencapai teknik jahitan super presisi seperti itu, kecuali dewa penyembuh yang mengoperasi. Jika tidak, sulit diselamatkan. Dewa penyembuh? Yang kau maksud, apakah Bai Qian, pusat ketiga keluarga Bai? Kemampuan medis yang Master Bai terkenal internasional. Asal dia bertindak, pasti bisa menyelamatkan pasien. Aku cukup kenal Bai Qian, tapi dia belakangan ini sedang tutup, pergi ke luar negeri untuk sebuah penelitian. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Kalaupun bisa, mungkin sudah terlambat. Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang menjemputnya. Segera sampai. Kamu juga kenal Bai Qian? Di pesta itu, Yashiko ingin membunuh untuk rahasia, menghancurkan bukti. Kamu berjuang melindungi Wang Jinghao. Pasti ingin dari mulut Wang Jinghao mendapatkan bukti kejahatannya, kan? Betul. Selama beberapa tahun ini di perusahaan, Yang Shikun sering berbuat licik di belakang, menarik simpati pemegang saham. Lihat situasi hari ini, banyak pemegang saham perusahaan hanya mengikuti perintahnya. Aku tahu, alasan mereka mau memanggil saya ketua direksi hari ini adalah itu semua karena kamu. Jadi, agar saya bisa benar-benar mewarisi keluarga Bai, saya harus memberikan saya dengan sepenuh hati. Kamu tidak seperti yang saya bayangkan. Memang saya tidak sesempurna itu. Tidak. Kamu justru lebih baik dari yang saya bayangkan. Di mana pasiennya? Kak, kamu datang. Kamu baik-baik saja? Apakah kamu yang terluka? Di mana lukanya? Biar saya lihat. Aku baik-baik saja. Yang terluka bukan aku. Jangan-jangan kamu yang terluka ya kakakku? Kamu sungguhan kakak kandungku. Kali ini kamu terluka di mana lagi? Kamu tidak sakit apa-apa loh, Tuan Muda Bai. Pasiennya ada di sana. Tapi baru saja, jantung pasien tiba-tiba berhenti. Asalkan bukan kalian berdua, tidak masalah. Tenang saja, meskipun jantung berhenti juga tidak apa-apa, ada saya yang menangani. Raja neraka pun tidak berani menerimanya. Dihitung kali ini, kamu sudah membantu saya 3 kali. Terima kasih, Tuan Lu. Tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Kamu adalah tunanganku. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Sebenarnya pertunangan kita berdua. Pasien sudah berhasil keluar dari bahaya maut. Istirahat beberapa saat, dia akan sadar kembali. Kalian tinggal. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tidak apa-apa, tadi ada orang yang tidak sengaja menabrak saya. Maaf telah membuatmu tidak nyaman, Tuan Lu. Tidak apa-apa, sudah baik. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, sebaiknya jelaskan dengan jelas padaku. Chen Yu, suruh orang untuk memantau kondisi Wang Jinghao. Oh itu, saya ingat saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Hei. Terjadi masalah besar. Kalian bertiga cepat ke sini. Tunangan. Apa itu tunangan? Siapa yang jadi tunanganmu, adikku? Kenapa tiba-tiba kamu punya tunangan? Ini soalnya panjang. Sebenarnya, aku juga baru mengetahuinya baru-baru ini. Pasti kamu, bocah ini, memanfaatkan kami yang tidak ada di sini. Ingin mengajak adik kami pergi kan? Jangan lupa status kakak kita. Apa itu bisa kamu pertanyakan? Duduk. Kakak,
Benar, Lue Muye adalah kakak yang kita akui. Dunia ini sungguhan kecil. Lingkunganmu sungguhan rumit. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi? Tunangan adikku. Jujur dapat keringanan, menolak dapat hukuman berat, cepat katakan yang sebenarnya. Benar sekali. Kalau bilang kalian bertunangan, apa ada surat pertunangan? Kakek bilang, keluarga kita dulu pernah berteman erat selama beberapa generasi. Sudah dijodohkan sejak kami masih kecil. Bukan begitu, Xiao Mei, kamu terlalu polos. Kamu sama dia sama sekali tidak cocok. Yang dikatakan Ling Xiao benar. Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Dia itu pria yang berbahaya. Kamu ngomong gitu di depan kakak mereka. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu memasukkan kata-kata mereka ke hati. Bukan, sudah terlambat. Kakek khawatir sama saya. Bertanya kenapa saya belum pulang juga. Baik-baik, saya akan pulang sekarang juga. Sudah keluar terlalu lama, kakek khawatir dan menyuruh saya pulang cepat. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Hei, Kamu mau ngapain? ini kamu lupa bawa. Terima kasih. Kalau begitu makan hari ini. Makan yang kamu traktir itu. Bisa dihitung ulang lain kali. Baiklah, sampai jumpa besok. Kalian semua. Beberapa hari ini masih ada urusan di perusahaan saya akan tinggal di perusahaan saja. Oh, saya ingat, besok saya ada pertemuan dengan penggemar luar negeri. Saya akan kembali ke luar negeri dulu. Saya asli memang ada penelitian teknologi medis di luar negeri. Harus pulang malam ini. Sedangkan saya harus ikut latihan pertempuran nyata. Isolasi latihan selama sebulan. Selama sebulan, lebih baik jangan muncul di depan saya. Siap, bos. Tuan keempat bicara seperti itu, pasti ada alasannya. Orang bernama Lue Mue ini, saya harus memeriksanya dengan baik. Halo Chen Yu. Tolong periksa Lue Mue untuk saya ingin tahu semua data tentang dia. Masuk. Lalu, kami menemukan bahwa warna baik. Jadi, sedang melidiki Anda. Apakah perlu? Bawahan saya campur tangan. Kamu bilang, sedang melidiki saya. Ini, seharusnya dia ingin mengetahui seluruh informasi tentang Anda kan? Begini, Khusus tentang saya, lalu dikatakan mereka. Ingat, jangan sampai mereka menyadarinya. Paham? Siap, dijamin menyelesaikan tugas. siap, dijamin menyelesaikan tugas. Pak Lu, jangan bergerak dulu. Nona Bai sedang memperhatikanmu. Menurut data, Lu Mue berasal dari keluarga terpandang, berpenampilan menawan. Dan setiap ada calon istrinya. Pria sempurna seperti ini, ternyata adalah tunanganku. Kamu yakin cara ini bisa membuatnya menyukaiku? Tenang saja, Pak Lu. Saya begadang mempelajari 36 strategi cinta. Saat ini Nona Bai sedang ingin mengenal Pak Lu lebih jauh. Pak Lu harus lebih menunjukkan pesona diri. Cukup duduk diam saja. Tentu saja tidak bisa. Sebelumnya, Pak Lu sengaja pura-pura cacat kaki. Untuk menolak wanita-wanita di luar sana. Aduh, zaman sekarang cari suami. Gak cuma butuh tampang, pasti harus memikirkan kebahagiaan hidup masa depan. Jadi, Langsung ke intinya. tenang Pak Lu. Saya sudah mengatur semuanya. Sebentar lagi orang yang saya atur akan pura-pura tidak sengaja menabrak Nona Bai, mengulang kejadian di rumah sakit waktu itu. Nanti, Pak Lu bisa manfaatkan kesempatan itu agar Nona Bai Mengetahui kaki Anda sebenarnya sehat. Tarik orangnya. Untuk ini, tidak perlu seperti ini. Oh, baik Pak Lu. Tidak ada instruksi tugas baru.
Lanjutkan rencana semula. Maaf, Tuan Lu, sudah lama menunggu. Sungguh maaf, mohon maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu, kakimu, bisa berdiri? Alasanku menunjukkan diri dengan kursi roda. Karena ada pertunangan, agar mengurangi masalah di sekitarku. Jadi terpaksa. Sengaja menyamar sebagai cacat kaki. Dia demi pertunangan, rela merusak citranya sendiri. Setia sampai segitunya. Tuan Lu, kurasa pertunangan kita perlu dipertimbangkan lagi. Jika kamu merasa aku menipumu, aku minta maaf. Itu karena kamu tidak menyukaiku. Bos, kamu ngomong apa? Orang baru ketemu berapa kali? Langsung tanya suka atau tidak. Tuan Lu, ini baru pertemuan keempat kita. Tidak apa-apa. Jika ada hal yang belum kamu pahami, kita bisa saling mengenal perlahan-lahan. Kebetulan, aku memang punya hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Ini berkaitan dengan pertunangan kita. Apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak? Baik. Apapun hasilnya, aku akan menghormati keputusanmu. Dia ternyata mudah diajak bicara. Kita berdua tidak terlalu akrab, tapi kau sudah membantuku berkali-kali. Aku ingin tahu, apakah kau membantuku karena kita berdua bertunangan? Kalau begitu, mengapa kau begitu sikas untuk menikah dengan keluarga baik? Apakah untuk menghadapi desakan orang tua, atau ada alasan lain? Kamu ini untuk menghadapi desakan orang tua, atau ada alasan lain? Katakan, beritahu Nona Bai, bukan untuk pernikahan keluarga. Tapi karena kau sudah menyukainya sejak lama. Ponselmu berdering. Bagaimana kalau diangkat saja? Tidak, aku ingin tahu jawabanmu dulu. Aku menikahimu. Bukan karena desakan orang tua, juga bukan pernikahan bisnis. Ini karena aku menyukaimu. Kita baru bertemu 4 kali, tapi dia bilang menyukaiku. Ponselmu terus berdering. Apakah ada masalah? Ah, Wang Hao sudah mengatakan semua yang dia ketahui tentang Yang Sikun. Semuanya sudah diungkapkan. Yang Sikun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kukira kau sudah mati, tapi ternyata kau bangun. Jangan salahkan aku, salahkan saja dirimu karena kau adalah orang yang ingin diselamatkan Bai Qingning. Selama itu adalah hal yang ingin dilakukan Bai Qingning. Aku akan selalu menentangnya. Matilah! Bagaimana? Habis membunuh, langsung mau kabur? Putri keluarga Shen, beginikah caramu yang tidak beradab? Bai Qingning, kenapa kau di sini? Membunuh apa? Jangan asal bicara. Apakah aku asal bicara atau tidak? Kau sendiri yang tahu. Chen Yu, Ah, Wang Jinghao yang seharusnya ada di sini. Kenapa berubah jadi dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Shen Sisi. Aku sangka demi He Jingchuan. Kau benar-benar mau melakukan apa saja. Bodoh sekali sampai berani membunuh sendiri. Membunuh Wang Jinghao. Kau tidak tahu kan? Wang Jinghao sudah bangun sejak lama. Semua bukti kejahatan Yang Sikun. Semua ada di tanganku. Yang Sikun tidak akan kulepaskan, dan kamu juga akan membayar perbuatanmu. Bai Qingning, beraninya kau menjebakku. Kamu yang datang sendiri mengganggu, kok malah balik menuduh. Biar kurenungkan baik-baik. Pembunuhan berencana, hukumannya berapa tahunnya? Bai Qingning, semua gara-gara kamu, kakak Jingchuan. Tidak mau menikahiku, tante juga merendahkanku. Semua salahmu, kau hancurkan hidupku. Aku akan membunuhmu, kau harus membayar. Shen Sisi, lebih baik kata-katamu itu disimpan untuk di kantor polisi. Tidak mungkin, keluargaku kaya, ayahku orang terkaya di Haicheng. Aku putri orang terkaya. Bunuh orang kenapa? Wang Jinghao memang pantas mati. Diam. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Ayah, aku salah apa? Kenapa ayah memukulku? Selang oksigen Wang Jinghao. Apa kau yang mencabutnya? Ayah paling sayang padaku, tapi ayah berani memukulku. Hanya karena Bai Qingning si jalang ini. Semua gara-gara dia, sampai kakak Jingchuan. Bahkan tidak mau menikahiku lagi. Aku sengaja bikin dia susah. Kenapa? Bodoh. Kalau ayah tidak datang, mau lihat kamu menghancurkan keluarga Shen dengan tanganmu sendiri. Biasa kamu bersikap manja dan sok jago, ayah biarkan saja.
Tapi kamu tahu tidak, itu keluarga Bai. Aduh Tianfu, kenapa bilang begitu? Ini anak kita. Yuro, kamu tahu tidak? Keluarga Bai menguasai Haicheng. Putri sulung keluarga Bai punya ikatan pernikahan dengan calon kepala keluarga Lu dari Shangjing. Keluarga Bai yang kamu maksud, pendiri grup Bai. Kelas atas di Dijing. Keluarga Lu Shangjing, bukan yang di ibu kota itu kan? Akar kuat, sejarah panjang, di Shangjing. Berkembang berabad-abad, keluarga Lu itu. Ada berapa keluarga Bai di Dijing, berapa keluarga Lu di Shangjing? Kamu bodoh sekali. Aduh Sisi, kamu buat masalah besar. Keluarga Shen kita hancur. Cepat minta maaf pada Nona Bai. Maaf, Bai Qingning. Aku seharusnya tidak berulang kali menyinggungmu. Maafkan aku, ya? Kalau minta maaf, harus ada sikapnya. Bagaimana kalau kamu juga berlutut dan membungkuk? Bukannya Shen Sisi datang untuk minta maaf? Kalau minta maaf, harus ada sikapnya. Dia berdiri diam saja. Membuatku juga merasa sulit. Kamu masih bengong apa? Cepat berlutut. Minta maaf pada keluarga Bai. Maaf, Nona Bai. Tolong beri kami, keluarga Shen, jalan hidup. Aku tahu salah. Kamu masih merasa teraniaya? Masih marah? Kamu menunjuk hidungku, memaki wanitaku, menghasut semua tamu. Menyuruhku berlutut minta maaf, bunuh diri untuk menebus dosa. Saat itu kamu sangat sombong. Kamu menyuruh tunanganku, calon istri keluarga Lu masa depan, berlutut minta maaf padamu. Bukan, Tuan Lu. Saat itu aku tidak tahu dia adalah putri keluarga Bai. Lagi pula dia tidak berlutut. Putri Bai, Tuan Lu, lihatlah anakku tidak tahu dan tidak mengerti. Berilah dia jalan hidup. Aku bersedia menyerahkan semua harta keluarga Shen. Dan berjanji mulai sekarang, dia tidak akan pernah muncul di depan kalian lagi. Bukan putri keluarga Bai, boleh seenaknya mengganggu orang? Shen Sisi. Di pesta perayaan, bukankah kamu sudah tahu aku adalah putri keluarga Bai? Kukira kamu akan lebih hati-hati. Tak disangka, masih berani ganggu aku. Keluarga Shen benar-benar punya anak perempuan yang hebat. Ah, tidak berani, tidak berani. Karena kamu begitu suka jadi putri besar. Meremehkan orang yang cari uang jual sayur pakai tangan sendiri. Maka kalian sekeluarga, pergi jual sayur saja. Jangan muncul lagi di depanku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Terima kasih, Putri. Terima kasih. Cepat pergi. Bai Qingning, terima kasih sudah memaafkanku. Tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku biarkan kau hidup. Hanya karena tidak ingin jadi orang sepertimu. Ayo pergi. Kamu terlihat lelah. Aku antar kamu pulang. Kamu sudah sampai. Sedang memikirkan apa? Kamu bilang suka padaku. Tapi, Bukan baru kenal. Hanya, kamu kurang ingat padaku. Soalnya, itu kejadian waktu kecil. mana mungkin? Meski waktu kecil pun aku. Ngapain sih? Bantu kamu lepas sabuk pengaman. Aku kira kamu mau cium aku. Kamu ngomong apa sih? Ah, nggak apa-apa. Makasih antrin aku pulang. Aku duluan ya. Qingning. Berani-beraninya nongkrong di depan rumah keluarga Bai, ngintip nona besar kami. Kamu berani banget. Cepat minggir. Sudah kubilang. Aku tunggu dia di sini. Aku nggak kemana-mana. Berani sebut nama nona besar kami? Cepat pergi kalau nggak. Jangan salahkan kami nggak sopan. Dia istriku. Qingning. Hi Jingchuan, kamu di sini ngapain? Qingning, aku tahu salahku. Dulu, itu semua gara-gara Shen Sisi. Dia yang membukai mataku. Aku nggak sengaja mau nyakitin kamu. Hi Jingchuan, dulu kamu benci aku. Sampai pengen bunuh aku. Sekarang kesini ngomong ginian. Kamu pikir aku bakal percaya? Qingning, aku salah. Maafin aku lagi ya. Aku buta, aku bukan orang. Aku nggak bakal ngulangin lagi. Aku janji. Aku sumpah, nanti aku bakal baik ke kamu. Kalau aku nggak baik, biar aku kena petir. Hi Jingchuan, kamu dengerin kata-kata ini, nggak lucu. Dulu kamu bilang-bilang, asalku rendah. Cuma anak pedagang sayur yang nggak pantas. Masih ingat kata-kata itu? Qingning.
Udah, jangan ngomongin itu. Kamu kelakuin aku kayak barang, buang-buang. Sekarang tahu, aku nona besar keluarga baik, bisa kasih kamu kekuasaan. Lalu kayak anjing, merendah minta maaf. Sampai segitu hinanya kamu. Aku beneran tahu salah. Kamu nggak ngerti. Yang kamu sesali sekarang, bukan kehilanganku. Tapi nyesal cerai sama aku, buang. Kesempatan dapat masa depan cerah. Hi Jingchuan, dulu waktu kamu nekat. Mau cerai sama aku. Lebih punya nyali. King Ning, aku beneran tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi. Meski harus sujud sembah. Minta kamu balik, aku rela. Elak. Kalau nggak ada halangan, Grup Hi besok bakal umumkan bangkrut. Dan aku akan menjadi ketua dewan baru dari Grup Hi. Mengakuisisi Grup Hi. Pada akhirnya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak, King Ning, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Grup Hi baru bisa seperti sekarang. Kamu tidak bisa begitu saja menghapus semua itu. Hi Jingchuan, sampai sekarang kamu masih belum sadar, Grup Hi. Bisa sampai seperti ini, itu semua salahmu sendiri. Baik King Ning. Aku bahkan sudah berlutut minta maaf padamu. Kamu masih tidak mau melepaskanku? Kamu benar-benar ingin menghancurkan aku, ya? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Baik King Ning. Aku tahu kamu membenciku, tapi kamu tidak bisa main-main dengan bisnis. Grup Hiku juga termasuk yang teratas di Haicheng. Kamu tidak mau memberiku jalan. Baiklah, kamu juga jangan harap bisa baik-baik saja. Berani menyakiti King Ning. Kamu benar-benar cari masalah. Bukankah kamu cacat? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Baik King Ning, kamu lihat? Bahkan soal kakinya cacat, itu bohong belaka. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Orang seperti dia. Bagaimana kamu bisa tenang menikah dengannya? Urusanku, kamu tidak berhak ikut campur. Hi Jingchuan, kalau bukan karena waktu kecil kamu pernah menyelamatkanku, mana mungkin aku suka padamu? Dan mana mungkin aku rela melepas status putri besar untuk menikahimu? Siapa namamu? Hi Jingchuan. Apa? Waktu kecil, menyelamatkanmu? Bukankah kamu mau menikah denganku? Karena jatuh cinta pada pandangan pertama, kenapa masih diam saja? Bawa dia pergi. Ya, siap. Baik King Ning, jelaskan padaku. Baik King Ning. Kenapa Hi Jingchuan sama sekali tidak tahu? Apa dia benar-benar lupa? Atau tidak, aku harus menyuruh orang menyelidiki kejadian waktu itu. Kamu sudah sampai rumah dengan selamat, aku pulang dulu. Kamu terluka. Yang penting kamu baik-baik saja. Nona Bai tidak perlu khawatir. Luka kecil seperti ini tidak apa-apa. Ini kamu bilang luka kecil? Aduh, SSS. Ayo, aku bantu obati lukamu. Baiklah. Kamu Duluan yang bicara. Kamu tadi bilang. Kamu menikah dengannya karena Hi Jingchuan pernah menyelamatkanmu waktu kecil. Baru kamu menikah dengannya. Waktu kecil, rumahku kebakaran. Ada orang nggak? Tolong aku. Bangun, jangan tidur. Aku pasti bawa kamu keluar. Tunggu di sini. Aku cari bantuan dulu. Siapa namamu? Hi Jingchuan. Karena dia menyelamatkanku dari kebakaran itu. Makanya aku nekat menikah dengannya. Tapi nggak nyangka. Lupakan. Anggap saja aku salah suka. Semua itu sudah berlalu. Pernah nggak kamu pikir, mungkin kamu salah orang? Kenapa kamu bilang begitu? Hi Jingchuan. Dia nggak ingat kejadian dia menyelamatkanmu. Bukan karena dia lupa. Tapi, orang yang menyelamatkanmu waktu itu adalah aku. Kamu? Waktu itu kamu sendirian di rumah, Paman Bai minta aku jagain kamu. Saat aku sampai, cuma lihat rumah Bai kebakaran, dengar teriakanmu. Aku bawa kamu ke tempat aman, terus aku cari bantuan. Tapi pas aku balik,
Kamu udah salah ngira orang. Sebenarnya, dibanding kamu kenal aku, lebih awal lagi, aku udah suka sama kamu. Kalau kamu udah tahu aku salah orang, kenapa? Nggak bilang dari dulu? Kupikir, kamu gak peduli siapa yang nyelamatin. Masa aku nggak peduli? Jadi, Duduk di kursi roda selama ini. Harusnya nggak masalah, kan? aku bakal kasih tahu kamu, aku bisa atau enggak. Aduh, hari ini harus ke grup buy. Hampir lupa. Selamat datang, Ketua Dewan. Bagaimana, Wang Jinghao? Bagaimana rasanya jadi direktur utama baru? Nyawa saya adalah pemberian nona besar. Maksud saya ketua dewan. Bawahan siap berkorban apapun, tanpa ragu. Bangunlah. Aku tidak mau nyawamu. Karena nyawamu sudah selamat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Aku memberimu posisi direktur utama. Kedepannya, kuharap kau lebih giat lagi. Ketua Dewan, kedepannya bawahan siap diperintah. Ketua dewan. Yang Shikun, pagi ini saat kabur, di bandara. Ditangkap polisi. Keluarga Shen juga diusir pulang kampung. Sekarang kembali ke usaha lama, jualan sayur. Grup perusahaan Hi bangkrut. Hi Jingchuan sudah dijebloskan ke penjara. Hanya, yang Anda suruh selidiki tentang masa kecil dulu. Sampai sekarang belum ada petunjuk. Itu sudah tidak penting lagi. Ketua Dewan, di luar ada seorang pria. Mengaku tunangan Anda, bersikeras ingin bertemu. Katanya ingin. Kenapa kamu datang? Aku datang mencari tunanganku, untuk urus pernikahan. Tuan Lu, aku sekarang kan sudah jadi ketua dewan grup perusahaan baik. Kamu tanpa mas kawin, tanpa pesta pernikahan. Lalu aku menikah begitu saja? Aku jelas rugi. Pesta pernikahan masih direncanakan, aku tidak mau asal-asalan. Soal mas kawin. Ini kontrak pengalihan saham dan bukti kekayaan. Aku, termasuk semua hartaku, adalah milikmu. Nah, baru pantas. Kedepannya, cucuku kuserahkan padamu. Kakek, tenang saja. Silakan kedua mempelai bertukar cincin. Yingning, mulai hari ini, aku tidak akan melepas tanganmu lagi. Baik, kamu sudah melangkah 99 langkah ke arahku. Langkah terakhir. Biarkan aku yang mendatangimu.